Serahkan saja. Kau masih bisa mengurangi penderitaanmu. Mimpi, anggota persaudaraan saja berani kau sentuh. Tak takut aku beberkan ke publik bahwa kau diam-diam melatih ilmu sesat, orang-orangmu tangannya kotor. Aku bantu kau bersih-bersih. Poseidon, kau melanggar aturannya. Dewa perang, Dugumie mendapat bukti Poseidon diam-diam melatih ilmu sesat. Dia hendak membunuh untuk membungkam. Gerombolan sampah ini memang harus dibereskan. Kau cari mati. Serang, biar mereka melek. Tahu siapa yang aku, Poseidon. Serang. Ya. Ah, ah, ah. Ikut aku menemui Dewa Pedang. Hidup matimu ditentukan oleh Dewa Perang. Hahaha, kalau begitu, Maka akan kubiarkan kau menyaksikan kekuatan ilmu besar darah iblis mayat. Bagaimana mungkin? Ucapkan selamat tinggal pada Dewa Perangmu. Yang mulia Dewa Perang. Ah, ah, sialan. Salam hormat pada Dewa Perang. Salam hormat pada Dewa Perang. Berdiri. Menurutku, Dewa Perang, ada orang datang, pembantaian darah 10 iblis. Zaman sudah berubah. Ketua geng ular berbisa, Dewa Perang, Raja Laut. Aku salah, omong kosong. Ampuni aku, Dewa Perang. Aku menyimpan 8 tael emas di puncak gunung. Cuma segitu, Dewa Perang, pipihkan dia jadi daging, Bumie. Emas dan bisnis Poseidon selanjutnya kau yang ambil alih. Ingat, perusak aturan selalu berakhir di jalan buntu menuju maut. Terima kasih, Dewa Perang. Yang gagal itu si sampah bernama Poseidon. Hmm, aku sudah menduga. kalau dia semudah itu dijatuhkan, maka Yehan tidak akan jadi dewa perang termuda. Lalu langkah kita berikutnya apa, Tuan Muda? Makin menarik saja. Aku sudah punya rencana. Oh, maaf Bu, Pak Ye, kami sedang tidak ada di tempat. Ada apa? Ini, oh tidak Pak Ye, wanita ini bilang dia mencari Anda. Kau Yehan, ada perlu? Berani-beraninya membiarkan anak buah memanggilmu dewa perang yang tersohor. Dasar pecundang menyedihkan. Perkenalkan, aku Kim Mang Chen, penjabat direktur grup Ki. Dulu kita dijodohkan sejak kecil, aku datang hari ini hanya untuk satu tujuan. Kita batalkan pertunangan. Tenang, aku akan menggantinya dengan denda pembatalan. Nona Ki, Anda mungkin salah paham. Sebenarnya aku tidak butuh apapun. Jangan terus menempeliku. Lagi pula, keluarga Ki masuk 3 besar di negeri naga. Kau berkelakuan buruk, sampai diusir dari keluargamu. Mengandalkan koneksi, meminjam uang untuk membuka perusahaan keamanan, seharian tidak berguna, makan tidur menunggu mati. Menurutmu kau pantas untukku? Kalau begitu, memang aku tak pantas. Biar ku beritahu, pertunangan ini ku batalkan. Aku datang hari ini untuk memberitahumu, bukan untuk berunding. Paham? Siap. Sepenuhnya setuju. Asal uangnya masuk, semua beres. Tenang soal uang, nanti sekretarisku yang menghubungimu. Semoga kita tak perlu bertemu lagi. Kita pergi. Pergi. Gila.
Dewa Perang kabar mendadak guru Anda, Xiao Zhongjun, kepala keluarga Xiao, telah wafat. Apa? Guruku meninggal? Bukan cuma itu. Menurut laporan susulan, penjabat kepala keluarga Xiao saat ini, Qin Lan, ibu tiri Nona Xiao Wangqing, berniat memanfaatkan kesempatan kepulangan Nona Wangqing ke negeri untuk menghadiri pemakaman, untuk mencarikan jodoh baginya. Zhao Qing, ini jelas-jelas perebutan kekuasaan, merepotkan. Kita pulang ke ibu kota sekarang, perlu beritahu keluarga-keluarga besar di ibu kota. Tidak usah, semua urusan pribadiku, serba tidak mencolok dan sesederhana mungkin. Saya malah ingin lihat si Qin Lan ini sebenarnya apa siasatnya. Baik. Kami menerima kabar terpercaya, sang dewa perang telah tiba di ibu kota. Sekecil apapun sebuah keluarga, asalkan mendapat bantuan sang dewa perang bisa menjadi kekuatan terbesar. Kesempatan ini harus kita rebut. Kamu. Ternyata kamu. Sudah kubilang, taktik mengejar-ngejar terus itu percuma bagiku. Apalagi trik basi pura-pura kebetulan bertemu. Kukatakan pada kalian, sekalipun yang kunikahi bukan panglima yang melindungi negara dan membuka perbatasan. Bahkan, kalau bukan dewa perang tiada tara penjaga 4 penjuru sekalipun. Yang jelas bukan kapten satpam sepertimu. Aku pemilik perusahaan keamanan, bukan kapten satpam. Selain itu, kuingatkan, uang penalti pembatalan kontrakku sampai sekarang belum kuterima. Apa? Keluarga Ki sebesar itu masih mau menghalangi aku jadi pria yang ditanggung wanita? Minggir. Hei, Dewa Perang Gubernur tertinggi, negeri naga mendengar Anda akan datang melamar, beliau khusus mengirimkan giok ilahi, kelas teratas. Hanya dengan mengenakannya, bisa membuat orang tetap awet muda, wajah tak akan menua. Ayah mertua memang perhatian. Kalau begitu, saya antar Anda ke lokasi acara sekarang. Lebih baik kita menjenguk guru dulu. Baik. ayah, bagaimana bisa begitu kejam? Aku bahkan tidak sempat melihatmu untuk terakhir kalinya. Ayah, bagaimana ayah tega meninggalkan dunia ini? Aku rindu sekali pada ayah. Ayah selalu bilang aku harus menurut pada Bibi Qian. Tapi sekarang dia mau mencarikan jodoh untukku. Padahal di hatiku hanya ada Kak Xiaohan seorang. Apa yang harus kulakukan? Ayah. Kak Xiaowang, kau sebenarnya di mana? Urusan pernikahan sebesar ini mana bisa kamu putuskan sendiri. Sejak dulu, pernikahan ditentukan oleh orang tua dan mak comblang. Ayahmu sudah tiada. Tentu saja sekarang aku yang memutuskan. Bibi Qian, ayahku sudah lama menjodohkanku. Kamu sungguh tidak mengerti. Sebagai putri keluarga Xiao, kamu seharusnya memikirkan kepentingan keluarga Xiao. Tidak boleh membiarkan Ye Han yang sudah diusir dari keluarganya itu mengambil keuntungan begitu saja. Sampah tak berguna yang mahar saja tidak bisa disiapkan. Masa kamu mau terburu-buru begini dan hanya menatap usaha yang dibangun ayahmu dengan susah payah hancur begitu saja? Ikut aku. Terima kasih kepada para hadirin yang berkenan hadir hari ini untuk menyambut putriku, Wan King. Jamuan hari ini bukan sekadar jamuan penyambutan. Aku, Kinan, ingin mencarikan putriku seorang calon suami yang ideal. Sejak suamiku meninggal, semua urusan besar kecil keluarga Xiao kurus seorang diri. Aku sudah lelah lahir batin. Jadi aku ingin mencari menantu yang baik sekaligus tangan kanan yang bisa diandalkan. Yang bisa masuk ke keluarga Xiao bukan orang sembarangan. Pasti yang terbaik, Laksana Naga dan Phoenix di antara manusia. Perkenankan Junior, Jiang Tao, mengucapkan selamat atas kembalinya adik Xiaohan dengan selamat ke tanah air. Ini sekadar tanda ketulusan. Mohon diterima. Ya ampun, kalung ini bertatahkan bintang langit yang nilainya mencapai puluhan juta. Tuan Muda Jiang memang pewaris keluarga nomor 1 di Anzhou. Kalau mengeluarkan uang, memang luar biasa mewah. Dan ia benar-benar sepadan dengan Nona Xiao, pria berbakat dan wanita jelita. Kalau begitu saya rasa aku tidak setuju. Aku tidak setuju, Kak Han.
Bajingan! Yehai, berani sekali kau. Yehan, ini bukan tempat untukmu. Sepertinya keamanan di sini bermasalah. Lagu apa saja juga bisa. Apakah kau yang membiarkan anjing ini menyelinap masuk? Kalau kau tidak tahu cara bersikap sebagai manusia, hari ini akan kuajari. Yehan, lepaskan aku. Bagus. Kau masih ingat pertunanganku dengan Wan King, kan? Pertunanganmu dengan Wan King ditetapkan saat ayah Wan King sakit waktu itu. Saat itu pikirannya sudah tidak jernih. Bagaimana bisa ucapannya dianggap serius? Bu, bukan begitu. Pokoknya pertunangan kalian tidak berlaku. Suami Wan King harus kuputuskan sendiri. Kusarankan kau segera pergi. Kalau memang sedang mencari menantu, aku juga bisa ikut bersaing. Dengan apa kau mau bersaing denganku? Aku tahu perasaanmu pada Wan King, tapi Tuan Muda Jiang kekayaannya bernilai ratusan juta. Kau ini cepat pergi. Itu cuma baru rilis. Apa maksudmu? Kalau begitu, bagaimana jika kekayaanku ratusan miliar? Kukira kau cuma orang miskin. Tak sangka kau juga belajar berbohong dan menipu. Kau benar-benar bikin aku kehilangan muka. Aku, Yehan, tiada pernah berbohong. Kartu ini di seluruh negeri hanya ada 10. Masa kekayaannya benar-benar sampai ratusan miliar? Ternyata dia punya kartu Black Gold. Tuan Muda Jiang, kartu itu belum tentu asli. Bagaimanapun, sejak kecil dia suka berbohong. Bu, Kak Han tidak pernah membohongiku. Kamu ini polos. Baru beberapa tahun tak bertemu. Seberapa hebat sih dia? Percaya pada Kak Han. Sudah, Wenki. Sudahlah, tak usah bahas itu. Hari ini aku khusus menyiapkan hadiah untukmu. Lihat saja. Batu apaan ini? Sampah. Cepat bawa pergi. Ini giok ice grade terbaik yang kusiapkan untuk Wan King. Kamu kere begini kok bisa beli giok ice grade? Ibu, Tak apa. Lain kali aku belikan yang baru untukmu. Keluarga kami tidak mau barang palsu. Asli apa palsu? Sekali lihat saja, aku tahu. Ya ampun, aku sudah bertahun-tahun menilai giok. Belum pernah melihat yang sebagus ini. Ini ice grade tingkat tertinggi. Ternyata ini benar-benar ice grade asli. Luar biasa. Ini asli. Benar-benar asli. Terus kalau giokmu asli, so what? Apa aku Jiang Tao bakal takut pada bajingan tak jelas asal-usul ini? Berapapun harga giok ini, aku yang bayar. Ulangi lagi. Anjing. Cepat lepaskan. Ini Tuan Muda Jiang. Kak Han jangan hiraukan dia. Hari ini aku pastikan kamu tak bisa keluar dari sini. Minggir. Hari ini aku pasti mengurungmu. Hei, seseorang. Telepon kantor kepala pengurus, panggil kepala pengurus Jiang kemari. Kepala pengurus Jiang? Bukankah itu kakaknya Jiang Tao, Jiang Hai? Kali ini dia bakal kena masalah. Kak Xiang cepat pergi dari sini, aku takut. Takut apa? Paling banter cuma bisa menjebloskanku. Tenang saja. Mustahil ya Han. Hari ini aku pasti menjebloskanmu. Siapa yang bernama Yehan? Saya. Kak, dia yang menggertakku. Pengawal. Hajar dia, sisakan satu napas. Aku cukup pakai satu tangan. Sudah cukup untuk menghadapimu. Hahaha. Kamu nggak takut omong besarmu kebablasan? Orang-orang. Maju. Iya, siap. Sekelompok sampah. Mau apa kalian? Bagus, tolong angkat teleponnya. Halo. Kak, bocah ini lagi main trik apa? Kau, Tuan Muda Ye, saya tidak tahu diri, mohon maafkan. Kedepannya jaga adikmu baik-baik, jangan biarkan dia bikin onar lagi. Ya, pasti akan kuawasi ketat. Hacking. Sebenarnya ada apa? Bibikin, bolehkah aku menikahi Wang King sekarang?
Sebenarnya siapa kamu? Kalau ku bilang aku, Dewa Perang, kau percaya? Dewa Perang? Dewa Perang nomor 1 negeri naga. Tidak mungkin, mustahil. Kak, siapa yang barusan meneleponmu? Gubernur tertinggi negeri naga, Yue Feng. Kak, jangan-jangan... Kakau sama sekali tidak mungkin Dewa Perang. Kak Han memang dewa perang. Terserah, mau kalian percaya atau tidak. Aku hanya ingin menikahi Wan King. Oh ya, Bibi Kin. Hadiah ini juga sengaja kubawa khusus untukmu hari ini. Aduh, Bagus sekali, aku setuju. Sekarang aku resmi mengumumkan. Aku setuju, aku tidak setuju. kau sampah hina tak tahu malu. Semoga selamanya tak punya jalan hidup. Benar-benar teramat hina. Ada apa dengan Tuan Muda Jiang? Lihat sendiri, semua yang dia katakan hari ini bohong belaka. Kartu Black Gold ini, di seluruh negeri naga, hanya ada 10. Dan di antara 10 orang itu, tak satu pun bernama Ye Han. Sudah kuduga. Wan King, cepat kemari. Bu, Kak Xiao Hang tidak akan berbohong. Kau masih membela sampah ini juga. Dan soal Yue Feng itu, barusan aku sudah tanya langsung pada gubernur. Yue Feng sudah lama bertugas di luar menjalankan misi-misi berat. Demi melindungi identitasnya, tak seorang pun tahu. Kau bahkan menyuruh orang menyamar sebagai Yue Feng. Ini bukan pertama kalinya kan? Beranikah kau bertanggung jawab atas ucapanmu? Kenapa tidak berani? Masih mengaku sebagai dewa perang? Sungguh menggelikan. Aku tahu. Aku ingat, maaf. Aku harus pergi sekarang, tapi tolong ingat apa yang dia katakan. Semuanya bohong. Cepat angkat kaki. Jangan merusak suasana kami. Tuan Muda Jiang, barusan benar-benar membuat Anda diperlakukan tidak adil. Jang tahu, kau akan menyesali apa yang kau lakukan hari ini. Ini benar-benar membuatku malu besar. Dasar bajingan busuk. Bu, ini juga ungkapan niat baik dari Kak Xiao Hang. Niat baik? Siapa tahu itu asli atau palsu. Orang sehina dia, apapun bisa dilakukannya. Aku tidak izinkan kau bicara begitu tentang Kak Xiao Han. Dasar bocah. Sampai sekarang masih membela si pecundang itu. Bibi Kin, tenangkan diri, Wan King itu terlalu polos. Makanya dia tertipu oleh pecundang itu. Kak Xiao Wang tidak akan membohongiku. Tuan Muda Jiang, hari ini saya menjamu kurang saksama hingga membuat Anda merasa diperlakukan tidak adil. Ah, tidak usah begitu. Ini semua gara-gara Ye Han, si manusia hina itu. Berani-beraninya cari gara-gara denganku. Pasti ada akibatnya. Oh, Yue Feng menghadap Dewa Perang. Di luar, tak perlu terlalu banyak formalitas. Dewa Perang, terjadi sesuatu. Dalam satu hari, 4 gubernur dari berbagai daerah dibunuh secara bersamaan. Sepertinya yang datang berniat jahat. Sepertinya mereka sudah tak bisa diam lagi. Langkah kita selanjutnya apa? Masalah ini perlu dibahas matang-matang. Lalu gerombolan sampah di hotel itu, perlu kita beri pelajaran? Tidak, selama periode ini, jangan sampai identitas kita terbongkar. Jangan sampai ada celah sedikit pun. Wan King, maafkan aku. Sekarang aku belum bisa memberitahumu semuanya. Hei Jang Tao. Bisakah kamu jangan cari gara-gara pada kakak Xiao Hang? Baik, Kalau begitu, lihat dulu seberapa tulus kamu. saya sudah menyiapkan tempat tinggal untuk Dewa Perang. Dijamin Tuan puas. Tak perlu, aku sudah punya tempat tinggal. Dewa Perang sudah punya tempat tinggal di Jingzhou. Si orang tua Dugu Mie, begitu tahu aku akan datang, ngotot menghadiahkan 1 unit rumah padaku, di Lakeside, Nanyuan. Itu proyek perumahan paling top di Jingzhou. Kabarnya bahkan gubernur pun sulit mendapatkan 1 unit. Oh ya,
Mulai sekarang saat di luar jangan panggil aku Dewa Perang, panggil saja Tuan Ye. Baik, Tuan. Kau kembali dulu, tangani urusanmu. Kalau ada situasi akan kuberitahu. Baik, Tuan. Kalian sedang apa? Kalian sedang apa? Sial benar, ketemu kamu lagi. Kak, siapa dia? Cuma satpam rendahan. Ya benar, jangan-jangan setelah dibuang oleh keluarga Xiao, kau malah mau menempel padaku? Katakan, apa kamu mau menguntitku sampai ke sini? Aku tidak akan melakukan hal sebodoh itu. Kak, kalian saling kenal sebelumnya? Dia itu tunanganku, tapi sudah kubatalkan pertunangannya. Aku mana mau menikah sembarangan dengan pria yang tidak berguna. Ah, jadi kau tuan muda keluarga Ye yang dulu itu. Sungguh disayangkan. Padahal tampan dan berbakat, Gi, tapi mengalami hal seperti itu, Gi. Ini kartu namaku. Kamu bisa datang bekerja di tempatku. Terima kasih. Aku tidak butuh belas kasihan. Ling Er, jangan pedulikan dia cuma tukang omong kosong. Tapi, Yehan, ku beritahu kau, ini undangan dari keluargamu. Demi harga dirimu, kau nekat mengabaikan masa depanmu. Benar-benar bodoh. Aku sudah meraih masa depanku dengan usahaku sendiri. Sudah, aku malas dengar penjelasanmu. Tak disangka, kebanggaan keluarga Ye dulu, kini jadi orang yang cuman omong kosong. Ling Er, kita pergi. Yang lain tiap bulan kasih aku uang setoran, cuman kau yang tidak. Dasar kampungan, masih mau cari makan di sini nggak? Hah? Hei, mau ngapain? Aku tinggal di sini. Kau tinggal sini. Pengemis ke tempat lain sana. Cepat minggat. Siapa engkau? Aku manajer di sini. Ku beritahu, harga rumah di sini, 10 generasi pun kau tak mampu beli 1 meter persegi. Semiskin kau begitu, masih berani bilang tinggal di sini? Hah? Buka lebar mata anjingmu, lihat baik-baik ini apa. Cuma seorang manajer kecil. Begini caramu bicara pada pemilik unit. Tuan Dewa Perang. Waduh. Penipuan sampai diarahkan ke saya juga ya. Kau tahu aku siapa? Aku ini manajer di sini. Kartu seperti ini saja belum pernah kulihat. Kalau kau pemilik, aku ini gubernur. Tutup mulut. Dasar kampungan, berani juga kau, ya? Berani pukul aku. Aku orang Tianlong, Bang. Makhluk apa kau, berani-beraninya menghina Dewa Perang. Kalian berdua itu komplotan penipu. Tunggu saja kalian. Tunggu ajal kalian. Leng Ying si cacat, aktifkan setengah Dewa Perang. Bangkitlah. Bagaimana kamu tahu siapa dia aku? Dulu aku anggota tim pencuri ulung negara naga. Saat menjalankan misi aku terluka parah, makanya aku jadi seperti sekarang, si Zheng Feng ini. Mereka memperlakukan jasa tim binatang ilahi seperti ini. Bukan salah Kapten Zheng. Beliau sangat baik kepada kami. Ini aku yang merasa diri tak berguna, tak mau menyeret kalian semua. Makanya aku memilih pergi. Sudah, jangan lanjutkan lagi. Aku tak mungkin berdiam diri melihat saudara sendiri direndahkan. Elang dingin siap mengabdi pada Dewa Perang dengan segenap tenaga. Baik. Kita ini saudara sendiri. Jangan bicara begitu. Dewa Perang, lebih baik kita cepat pergi dari sini. Yang bernama Li Fei itu tampaknya hanya seorang satpam, padahal dia ketua geng terbesar di sini, geng Tianlong, biasanya arogan dan sewenang-wenang. Takutnya sebentar lagi dia datang bawa orang. Kita tak akan sanggup melawan mereka kalau ramai-ramai. Aku mau lihat dia searogan apa. Inilah dua penipu itu. Hajar mereka. Wah, cukup. Kalau kau takut, berlutut sekarang dan sujud 3 kali pada kakek ini. Hari ini kakek akan memaafkanmu. Bagaimana kondisimu? Kalau kau punya nyali, kasih aku waktu sebentar untuk menelepon, bisa kan? Oh. Memang bisa bergaya. Hari ini kakek kasih kau kesempatan ini. Hei, telepon. Mau kulihat trik apa yang bisa kau mainkan. Pergi. Kamu nekat juga ya.
memberiku kartu palsu. Sekarang aku dihadang manajer, bahkan tidak diizinkan masuk. Apa? Mau turun ke bawah cari Poseidon ya? Dewa perang mohon maaf. Pasti ada salah paham. Berikan teleponnya kepada manajer, biar kulihat siapa yang begitu tidak tahu diri. Hei, sampah di sana, dengarkan baik-baik. Dua penipu ini hari ini pasti akan kugebuk. Li Fei, kau bahkan tetua agung. Penatua, ampun penatua, mohon selamatkan nyawaku. Bang, tidak apa-apa? Berani cari gara-gara dengan orang geng Tianlong kita? Lihat, ku bikin dia mampus. Nge. Pergi. Kalian semua, E-nya. Bagaimana, Tuan Manajer? Sekarang saya bisa masuk kan? Tuan Ye, ampun. Saya buta, tak mengenali orang hebat di depan mata. Tuan Ye, ampun. Tuan Ye, ampun. Ampun. Mulai hari ini kau adalah manajer umum di sini, juga penguasa puncak Tianlong. Tuan Ye, ada apa? Lampu di Juk Xiao Yunge menyala. Juk Xiao Yunge. Juk Xiao Yunge. Tak menyangka kamar ini kosong begitu lama. Pembeli misterius itu akhirnya menempati. Apa kamu mau melepas urusan itu, Ngi? Ayo kita pergi berkunjung. Berkunjung itu, ya, kita rahasia dugu. Kamu tidak sayang nyawa? Kalau bisa menjalin hubungan dengannya dan membuka pasar luar negeri bagi keluarga Ki kita, itu prestasi besar. Junior Kim Meng Chen memohon bertemu Tetua Agung. Ternyata itu Qin Meng Chen, si tolol. Masih belum tahu siapa aku sebenarnya. Mengira yang tinggal di sini adalah Tetua Agung. Tidak tahu. Pergi. Kak, kamu juga jangan marah ya. Tetua Agung jelas bukan orang yang bisa kita temui sesuka hati. Tetua Agung Persaudaraan Dewa Perang. Para gubernur agung berkumpul di Jingzhou. Sepertinya akan terjadi perubahan besar. Apa? Keluarga Xiao akan resmi menjalin pernikahan aliansi dengan keluarga Jiang pada akhir bulan. Tuan Muda Jiang, apa maksudnya lagi ini? Sekaligus 1 miliar. Pantas disebut talenta muda paling menonjol di kerajaan naga. Uang segini bukan apa-apa. Kakek, aku janji. Asal aku menikah dengan Wang Qing, aku akan injeksikan modal tambahan 3 miliar untuk keluarga Xiao kalian. Masih panggil tante? Sekarang harusnya panggil mama. Ke depan, urusan begini mana boleh merepotkan para orang tua. Tuan Muda Jiang, tolong jaga sopan santun. Bagaimana kamu bisa bicara begitu pada priamu? Aku tadi juga bukan sengaja. Sampai jumpa. Mulai sekarang, aku adalah tunanganmu. Kalau begitu, bukankah kita seharusnya jadi lebih mesra? Lepaskan aku. Sudah sampai begini, kamu masih malu apa lagi? Sini, biar ku peluk sebentar. Hentikan, Kak Shohan. Silakan. Anjing liar dari mana ini masih bisa pilih-pilih juga. Percaya atau tidak akan kubuat kau masuk penjara. Apa pula 5 bidadari? Masih saja pura-pura. Mengaku-ngaku sebagai dewa perang. Itu kejahatan yang bisa dihukum mati. Tuan Muda Jiang sejak lama sudah melihat tipu muslihat kalian. Hancurkan keluarga Jiang untukku. Tebal muka juga sampai sekarang masih pura-pura. Satu telepon saja bisa memusnahkan keluarga Jiang kami, salah satu dari 10 keluarga besar di Jingzhou. Omongmu besar sekali. Hahaha. Sampai-sampai aku ketakutan. Jang Tao, dasar brengsek. Bukankah ini besan? Cepat, silakan masuk. Ayah, kenapa ayah datang ke sini? Dasar brengsek, sebenarnya apa yang sudah kau perbuat? Sekarang keluarga Jiang hancur total gara-gara kamu. Dulu ayah tidak pernah memukulku. Justru karena dulu tak pernah menghajar kamu, jadinya membesarkan bajingan macam kamu. Aku melakukan apa sih? Sebenarnya kau menyinggung orang besar siapa? Semua aib ini sudah dibongkar orang. Gubernur kini telah memerintahkan menyegel semua aset keluarga Jiang. Kok bisa begini? Lalu pertunangan itu dan suntikan dananya? Suntikan dana apa lagi? Ternyata keluarga Xiao selama ini selalu merugikan keluarga Jiang kami. Selama ini baik-baik saja. Kenapa begitu pertunangan dipastikan,
Malah musibah datang bertubi-tubi. Sekarang keluarga Xiao benar-benar tamat. Ai, Apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kulakukan? Harus bagaimana? Baiklah, sebelum musuh datang mencari, cepat kabur. wah, baik-baik. Selesai sudah. Semuanya tamat. Hei, Yehan, ini semua gara-gara kamu, pembawa sial. Cepat minggat. Kekacauan sebesar ini kan ulah Jiang Tao. Apa hubungannya denganku? Lagi pula, aku bisa menyelesaikan begitu banyak masalah hanya dengan satu telepon. Bukankah itu cukup membuktikan kemampuanku? Bohong. Tipu setan sana. Kamu pasti sudah tahu kabar bahwa keluarga Jiang sebentar lagi akan tamat. Makanya sengaja memainkan sandiwara ini. Terserah kamu mau percaya atau tidak, tapi Wan King pasti akan kunikahi. Bukankah kamu cuma ingin menikahi Wan King? Baik, aku setuju. Kau serius? Jangan keburu senang. Mau menikahi Wan King? Ada satu syarat. Bukankah Tuan Muda Jiang menyiapkan 1 miliar sebagai mahar? Kamu juga harus menyediakan sebanyak itu. Tidak kurang sepeser pun. Bukankah itu menyulitkan orang? Kenapa panik? Tenang saja. Aku tidak mau uangnya. Sekalipun dia punya uang, aku tetap curiga asal-usulnya tidak bersih. Kebetulan ada seseorang bernama Zhang Hang yang berutang 1 miliar kepada keluarga Xiao kami. Asal dia bisa menagih kembali piutang 1 miliar itu. Anggap saja itu sebagai mahar yang ia sediakan. Uang itu dipinjamkan ke gelanggang mereka. Kelompok itu terkenal sangat bengis. Kalau kakak Xiaohan pergi, bisa ada yang mati. Itu tergantung sebesar apa pengorbanan yang bersedia dilakukan Yehan demi kamu. Baik, sepakat. Kak Xiaohang, itu semua orang geng Wukui. Uang itu mustahil bisa ditagih kembali. Biar aku yang pergi. Tenang saja. Kamu tunggu aku di rumah baik-baik. Tunggu aku pulang, aku akan menikahimu. Kak Xiaohan, Kak Xiaohan. Kamu ini menyuruh Kak Xiaohan pergi untuk mati. Itu dia sendiri yang mengiyakan. Tak bisa menyalahkan orang lain. Berhenti. Mau kemana? Sekalipun itu untuk mati, aku tetap akan bersamanya. Mau mati. Tidak semudah itu. Orang kunci dia di kamar. Tanpa perintahku, jangan biarkan dia melangkah keluar sedikit pun. Ya. Bu! Bang Hang, cewek semalam oke juga ya. Perempuan itu, kalau sudah sering main ya sama saja. Tapi yang sehebat aku begini, kurasa tak banyak yang ada, kan? Hahaha. Lepaskan aku mau mencari Kak Xiaohan. Buka pintu, lepaskan aku. Hei bocah, lihat apa? Nggak ngerti bahasa manusia ya? Hei, kasih dia pelajaran. Kau Zhang Hang dari tambang pasir itu. Kau dari jalur mana? Ada perlu apa mencariku? Kau yang berutang luar sebesar 1 miliar kepada keluarga Xiao kan? Kukira siapa? Ternyata penagih utang. Saudara, tambang pasirku sebesar ini, omzet hariannya saja puluhan juta. Uang bukan masalah. Takutnya kamu sempat mengambilnya tapi tak sempat hidup untuk membelanjakannya. Kau tidak apa-apa. Mamutam, tidak apa-apa. Tuan Zhang, saya dari keluarga Xiao, saya Xiao Wangking. Piutang ini kami hapuskan. Tolong lepaskan dia, beri dia kesempatan untuk hidup, boleh? Oh, berani bikin onar di wilayah geng Wukuiku? Datang sesukanya, pergi semaunya. Kau kira aku Zhang Hang, ini siapa? Lalu maumu apa? Nona Xiao memang pantas disebut nomor 1 di negeri naga. Kalau aku bisa tidur seranjang dengan Nona Xiao semalam, urusan ini bisa dianggap tak pernah terjadi. Biarkan dia pergi, sisanya biar kami yang urus. Hei, ngapain masih bengong? Cepat suruh dia pergi, cepat pergi. Kau duluan. Tidak, Kak An, aku mau ikut denganmu. Urusan ini kita lupakan saja, boleh? Wan Qiu jangan bikin masalah. Kau tetap di sini. Itu hanya akan menambah ancaman bagiku. Kak Xiang, Kalau begitu, kamu harus hati-hati.
Bang, orangnya sudah saya lepas, sekarang boleh kita habisi mereka kan? Maaf. Nyawamu, kau harus melunasi utang 1 miliar. Bang, kau suruh aku siapkan 1 miliar, dari mana aku cari? Ada tidak? Ada dah. Di brankas kantorku ada 1 kartu, mau berapapun ada. Pergi. Bro, kulihat kau juga orang yang terlatih. Bagaimana kalau ikut aku mulai sekarang? Aku jamin kau hidup kaya dan berjaya. Jangan banyak omong. Cepat ambil uangnya. Ini kan aku lagi ambil buatmu. Baik. Jangan bergerak. Orang, kemari. Gue nggak percaya kau bisa ngalahin kami sebanyak ini. Ngapain bengong? Hajar dia. Sepertinya kau menolak cara baik-baik. Kalau begitu, rasakan akibatnya. Gimana ini? Gimana? Ah, Aku pulang cari bibikin, kumohon dia menyelamatkan Kak Xiao Huang. jangan macam-macam. Kau tahu siapa bos kami? Jangankan kamu. Bahkan keluarga Ye yang ada di belakangmu, bos kami cukup menggerakkan 1 jari saja sudah bisa melenyapkannya. Sudah diambang maut, masih saja ngotot. Kalau berani sentuh aku, geng Tianlong tidak akan membiarkanmu lolos. Betul, geng Xuanlong. Mereka adalah geng terbesar di Jingzhou, yakni perkumpulan Tianlong. Sekarang tahu takut, Terlambat. Tunggu sampai bosku datang. biar kau dan si jalang kecil dari keluarga Xiao mati tanpa sisa. Sekarang telepon bosmu itu. Aku mau lihat, siapa sebenarnya yang akan mati tanpa jasad utuh. Kalau berani tunggu saja. Bu, aku mohon, tolong selamatkan Kak Xiaohan. Dia pergi ke geng Wukui untuk menagih utang. Sekarang dia dalam bahaya besar. Bu, aku mohon, aku benar-benar mohon, aku mohon. Apa aku pantas disebut ibumu? Berselingkuh dengan orang luar, melanggar perjanjian pernikahan, kau membuat keluarga Xiao benar-benar dipermalukan. Kukatakan terus terang padamu, aku sengaja membiarkan si miskin bernama Yehan itu pergi untuk mati. Shang Hang itu bos geng Wukui, didukung oleh perkumpulan Tianlong, grup Hubo adalah penyangganya. Bahkan ayahmu yang brengsek itu, kalau bertemu dengannya pun harus sopan. Yehan tak tahu diri. Masih berani menagih utang. Kalau mati pantas, diam di rumah saja, nurut. Aku akan carikan lagi pria kaya sebagai suami untukmu. Tuan Muda Jiang, aku mohon, bisakah kau menyelamatkan Kak Xiaohan? Xiao Wangking, berani-beraninya kau meneleponku. Hah? Kalau bukan karena kamu, apa aku harus hidup seperti bukan manusia, bukan hantu, bersembunyi ke sana-sini tiap hari? Sekarang aku malah berharap geng Wukui. Jiang Shao si semangka besar. Aku benar-benar tidak punya cara lain. Aku tahu. Unta kurus masih lebih besar dari kuda. Kamu kenal begitu banyak orang hebat. Asal kamu mau turun tangan membantu, apapun syaratmu akan kuterima. Kau serius? Oke, aku akan coba. Tuan Muda Jiang, Xiao Wanqing sudah mencelakakan Anda sebegitu parah, Anda masih mau menolong gigolonya? Hahaha. Menolong dia? Kau kira aku akan memanggilnya? Dia pantas. Tunggu sampai Yehan mati. Saat itu, Xiao Wanqing bisa seenaknya aku permainkan. Bang Ying, tolong bela aku. Iya, Dia itu melihat geng Tianlong kita, baru ganti ketua, merasa abang gampang ditindas, makanya datang bikin onar. Ini bukan menampar aku, ini menampar muka abang. Aku mau lihat siapa gerangan dia. Tidak tahu, beberapa hari tak bertemu, gayamu tambah besar ya. Ketemu bos kita masih nggak berlutut, menurutku nyawamu sudah di ujung tanduk. Masih juga tak tahu tobat. Percaya nggak? Sekarang juga aku. Ini lencana Tianlong. Yang berdiri di depan kalian adalah putra Tianlong, ketua geng Tianlong. Tidak mungkin, sendiri cari celaka, berani-beraninya menentang ketua. Orang, hukum berat.
Aku salah, aku salah. Aku buta tak kenal orang hebat, sok meremehkan orang. Mohon ketua, ampuni aku. Bawa pergi. Ketua, ini aset haram milik Zhang Hang, total 2 miliar. Ketua mohon diterima. Tak usah, aku cuma ambil yang sepantasnya. Sisanya bagikan ke para saudara. Terima kasih, Ketua. Mocing, Kaan, kamu akhirnya kembali. Mereka tidak menyulitkanmu, kan? Tenang saja, mereka sama sekali bukan tandinganku. Mulutmu besar juga ya, tapi kamu bisa pulang hidup-hidup. Benar-benar di luar dugaanku. Aku, Yehan, mustahil mati di tangan gerombolan bajingan itu. Masih saja membual ya. Apa gunanya kamu pulang hidup-hidup, lalu utang keluarga Xiao kita? Buka dan lihat. Sebanyak ini, Sekarang Anda puas kan? bagaimana kamu mendapatkannya kembali? Bagaimana caranya? Jangan-jangan ini hasil curian? Curian? Mana mungkin? Untuk urusan ini, tak perlu sampai berhadapan dengan Zhang Hang. Aku turun tangan sendiri. Astaga. Kita akhirnya bisa bersama. Kamu tidak senang? Kaan, boleh aku membicarakan sesuatu denganmu? Katakan. Mulai sekarang kita jalani hidup kita sendiri. Jangan pedulikan omongan orang, boleh? Aku ingin kamu tenang. Aku pasti akan membuatmu menjadi wanita paling bahagia di dunia. Kamu tidak mengerti maksudku. Kak Han, kenapa kamu jadi seperti ini? Mulutmu penuh janji kosong. Dulu kamu sama sekali tidak seperti ini. Wan King. Apa yang kukatakan sebelumnya semuanya benar. Baik. Lalu menurutmu bagaimana caranya kamu bisa keluar dari tangan Zhang Hang? Aku yang menelepon Jiang Tao, makanya kamu bisa kembali dengan selamat. Kamu membohongi ibu saja masih mending. Kenapa kamu juga harus membual sebesar itu padaku? Wan King bukan seperti yang kamu pikir. Cukup. Kak An, kamu bukan lagi dirimu yang dulu. Jangan. Mulai sekarang jangan pernah datang mencariku lagi. Guan Qing, untuk saat ini aku belum bisa memberitahumu seluruh kebenaran. Ini menyangkut seluruh Tianlong. Masih ada yang bisa dilakukan? Tuan Muda Jiang, maumu apa? Katakan saja. Apa yang kuinginkan? Masa kamu tidak tahu? Jangan kebangetan. Hah? Kalau begitu, akan kusuruh Leng Ying memberimu pelajaran yang setimpal. Hahaha, tidak. Aku setuju. Pergi ke Hotel UEG. Bukankah itu Jiang Tao? Dia bilang ingin menodai gadis keluarga siapa? Nonaki, itu Xiao Wangking. Lama tak berjumpa. Kamu masih secantik dulu. Jangan banyak gombal. Kamu bawa Xiao Wangking ke sini. Mau apa? Heh. Dia datang ke sini atas kemauannya sendiri. Terus terang. Ini keinginannya sendiri. Oh, katanya, asal kau biarkan Yehan kembali dari pihakmu dengan selamat, maka dia akan dengan sukarela menyerahkan dirinya padaku. Kelihatannya gara-gara aku membatalkan pertunangan, justru membuatnya mendapatkan suami bajingan bernama Yehan. Baiklah, aku bantu dia saja. Jangan mimpi. Ada pergerakan apa dari Jiang Tao? Aku tahu, berani-beraninya menyentuh wanitaku, akan kuhabisi dia dengan tanganku sendiri. Kak, apakah gadis yang dibawa pergi oleh Jiang Tao benar-benar tidak apa-apa? Tenang, ada aku di sini. Dia tidak berani berbuat apa-apa pada Xiao Wangking. Tapi si Yehan itu benar-benar keterlaluan. Semula kukira dia cuma suka membual, tak menyangka demi muka. Dia sampai membiarkan Xiao Wangking melakukan hal seperti ini. Apa jangan-jangan ada kesalahpahaman? Menurutku, Yehan bukan orang seperti itu. Ling Er, kamu itu terlalu polos. Makanya seperti Xiao Wangking, kalian berdua tertipu oleh penampilan luar Yehan. Sekarang kamu baru ingat datang mencari tunanganmu? Di mana Wan King? Kukatakan padamu, kalau bukan karena aku ada di sini hari ini, Xiao Wangking sudah celaka. Di mana Wan King? Kayaknya aku kebanyakan ikut campur. Ling Er, kita pergi. Mereka pergi ke KTV di sebelah sana.
Jangan pegang-pegang. Benar-benar nggak nyangka. Ternyata kamu kenal Kim Eng Chen. Kalau dia sudah bicara, mana mungkin aku nggak kasih muka. Nggak bisa bersenang-senang bareng deh. Baik. Kalau begitu temani aku habiskan semua minuman di meja ini. Aku nggak minum alkohol. Hahaha, itu bukan terserah kamu, cantik. Minum. Oh. Hentikan. Pelajaran yang kuberi terakhir kali masih belum cukup ya? Hei, jangan berantem. Dasar brengsek. Pukul dia ya pukul dia, tapi sampai begini kamu masih belum paham. Meski pukulan dan tendanganmu hebat, terus bisa apa? Kalau bukan karena Jang Tao, mana mungkin kamu bisa keluar dari tempat Jang Hang? Cepat pergi. Perutku kembung. Kemampuanmu bisa kembali, itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan Zhang Hang. Kamu tahu nggak? Dia ini monster. Kalau aku datang terlambat sedikit saja, entah apa yang akan dia lakukan padamu. Seharusnya tadi langsung kuhabisi dia. Dia nggak berani macam-macam padaku, bukan karena kamu hebat, tapi karena uang. Sudah, jangan ngomong lagi. Aku sudah menunggumu 10 hari. Kak Han, sekarang mulutmu cuma omong kosong. Benar-benar bikin aku merasa sangat tidak enak. Tuan Ye, mulai sekarang kita cuma seperti orang asing. Wangi sekali. Wan King sudah pulang, cepat. Cepat. Istirahat sebentar. Aduh, ku beritahu ya, kamu benar-benar jeli memilih suami sebaik Yi Han. Aku sudah tanya-tanya. Dia kenal Leng Ying dari geng Tianlong. Hei, kalian rencananya kapan menikah? Hei, mereka belum kembali bersamamu. Mulai sekarang, malam-malam biarkan saja dia menginap di rumah kita. Ibu, Aku sudah putus dengan Ye Han. Bagaimana bisa putus? Ini urusan aku, tidak ada hubungannya denganmu. Hei, dasar anak merugikan. Kok bisa kamu bilang putus begitu saja? Susah-susah. Kita kenal satu koneksi dengan geng Tianlong. Aku tidak bisa membiarkan kalian putus. Halo Yehan, aku Bibi Kinmu. Besok ada waktu, kalau sempat mampir ke rumah ya. Hahaha. Jang Tao juga pantas jadi lawannya Ye Han. Telur melawan batu. Tuan muda, semuanya sudah saya atur sesuai perintah Anda. Anda benar-benar cerdik. Karena dia menyukai Xiao Wanqing, maka kita sengaja menghancurkan kekasihnya. Ini cuma siasat kecil. Yang penting adalah, buat dia mengakui kebijaksanaan tuan muda. oh ya, tolong secepatnya carikan orang yang bernama Jang Tao itu. Dia itu anjing yang berguna. Hahaha, Ayo kita pergi. kenapa kamu datang ke sini? Acing, dengarkan aku jelaskan dulu. Acing. Hei, Anak ini benar-benar tidak pengertian. Jangan marah ya. hei, Pak Shu, gawat. Semua klien kita kabur. Apa? Ada apa, Bibi? Kau baik-baik saja? Yehan, kamu harus menolong keluarga Xiao kami. Pasti kami menyinggung tokoh besar. Pihak rekanan tiba-tiba membatalkan kontrak. Di perusahaan banyak barang menumpuk dan tak bisa dijual. Kalau tidak ada pesanan, keluarga Xiao kami tamat. Apa yang harus aku lakukan? Saya dengar Anda kenal Direktur Leng Yin. Bagaimana? Bisa bantu kami? Baik, aku tahu. Kamu ini, bilang pergi ya langsung pergi. Kalau dia masih tidak pergi, dia harus ikut membayar utang bersamamu. Kok kamu? Maksudmu apa? Bibi, Anda mungkin belum tahu ya, penagihan utang 1 miliar itu sebenarnya cuma sandiwara. Mana mungkin? Sepeser pun dari 1 miliar itu tidak berkurang. Mana mungkin itu penipuan? Utangnya memang sudah tertagih, tapi sama sekali bukan Yehan yang melakukannya. Dasar anjing yang terusir. Kamu masih pantas menilai menantu baikku. Dengarkan ini dulu. Selama Anda bersedia turun tangan dan membantu,
Wan King bisa menyetujui semua permintaan Jiang Hao. Ternyata begitu. Si Yehan ini bekerja sama dengan Wan Jun untuk menipuku. Kali ini keluarga Xiao tamat sudah. Tidak, keluarga Xiao belum tamat. Aku datang kali ini khusus untuk membantumu. Membantuku, dirimu sendiri saja susah bertahan. Pakai apa kau mau bantu aku? Baik, Bibi, Anda belum menonton berita hari ini kan? Keluarga Jiang bangkit dari keterpurukan. Tak disangka mendapat suntikan dana seketika melompat jadi keluarga besar peringkat kelima. Asal Anda setuju menikahkan Wan King denganku, aku bisa membantu keluarga Xiao. Bangkit kembali. Siapa kamu? Jangan cari aku. Jangan cari aku. Kamu ini Jiang Tao, kan? Tanda tangani. Aku akan membantumu membangun kembali keluarga Jiang, merebut kembali wanitamu. Kenapa Anda mau membantu saya? Karena kita punya musuh yang sama. Yehan, berhenti. Kenapa kamu ke sini? Qianlan bilang suruh kamu cari Leng Yi. Kamu beneran datang? Kamu bener-bener nggak tahu diri. Sebenarnya kamu mau apa? Udah nggak marah lagi, sekarang malah khawatir sama aku. Nggak kok. Pokoknya percaya saja sama aku. Halo, aku sudah di bawah. Bawa turun kontrak pesanannya. Udah begini keadaannya, kamu masih saja sesumbar. Kamu bilang, apa enggak, lebih baik kita hidup tenang, jalani hidup kita sendiri. Aku mohon ya. Halo, maaf menunggu. Ini kontrak pesanan yang Anda minta. Pesanan ini untuk keluarga Xiao. Tentu, pesanan senilai 10 miliar ini semuanya ditujukan untuk keluarga Xiao. Besok kontraknya sudah di tangan, dan krisis keluarga Xiao juga selesai. Aku mau istirahat. Ternyata ini beneran. Xiang, cepat cubit aku. Aduh, jangan-jangan aku malah nyakitin kamu? Jangan nangis ya. Kak Xiaoan, aku nggak nangis. Aku lagi senang, kamu nggak bohongin aku. Maaf ya Kak Xiaoan, aku yang salah paham. Dasar bodoh. Wah, momen yang indah. Ya, Hahaha, lama tak berjumpa. Kak, kenapa kamu ada di Jingzhou? Datang untuk menemuimu. Kenapa? Tidak mau kenalkan aku? Baik, tenang. Langsung kembali. Dia bukan kakak seperguruanmu. Tak menyangka sudah bertahun-tahun berlalu. Kamu tetap sebaik dulu. Tapi di dunia ini, baik hati bukanlah sebuah pujian. Bu, keluarga Xiao terselamatkan. Kak Xiaohan dapat pesanan besar senilai 10 miliar dari grup Lakeside. Masih mau bohongi aku? Hah? Kalian pasti sudah susah payah menyusun kontrak palsu ini, ya? Bu, apa maksud Ibu? Semua ini benar adanya. Tutup mulut, dasar jalang pengkhianat. Lihat, ini siapa? Kenapa kamu ada di sini? Kalau bukan karena Tuan Muda Jiang, sampai sekarang aku masih dibodohi kalian, pasangan hina itu. Sekarang kamu masih pakai dalih kontrak palsu untuk menipuku. Ini bukan palsu. Aku melihat sendiri Leng Ying menyerahkannya ke tangan Kak Xiaohan. Kamu masih ngeles. Bibi, jangan emosi dulu. Sebenarnya kontrak ini tidak palsu. Tidak palsu. Aku baru saja menghubungi orang bermarga Leng itu. Kusuruh dia menyerahkan kontraknya ke tangan Yevan baru pergi. Jadi pada akhirnya yang melapor ke polisi juga Tuan Muda Jiang. Urusan penagihan utang Yehan waktu itu dibantu Tuan Muda Jiang. Pesanan kali ini juga urusan Tuan Muda Jiang kan? Dia bahkan tanpa malu bilang, ini semua berkat dirinya sendiri. Aku hampir tertipu olehnya. Bukan begitu. Bibi, Wan King itu memang terlalu polos. Makanya dia dibutakan oleh Yehan. Jiang tahu, kamu ini sudah miskin. Dari mana bisa dapat pesanan sebesar itu? Miskin? Coba lihat ini apa, keluarga Jiang sekarang sudah menjadi salah satu dari 5 keluarga besar. Dulu kamu melukai Tuan Muda Jiang begitu parah, tapi mereka masih membelamu. Sekarang malah meragukan mereka. Ku beritahu kamu,
Mulai sekarang kamu tidak boleh kemanapun, urus saja persiapan pernikahanmu dengan Tuan Muda Jiang. Bagaimana bisa begini, Kak Xiaohan? Kamu di mana? Benar-benar pemandangan yang indah. Hahaha, lama tak bertemu. Aku belum pernah dengar. Ternyata dia punya adik laki-laki. Habis sudah, Kak Xiaohan dalam bahaya. Orang dari keluarga Ye makin banyak. Jadi, sebenarnya apa urusanmu pulang ke Jingzhou? Kenapa? Tidak ada apa-apa. Apa aku tidak boleh pulang menjenguk kakak kandungku? Melihat bagaimana kabarnya belakangan ini. Luka di dada. Adikku, ada apa denganmu? Adik, menurutmu bagaimana? Ah. Dokter, bagaimana keadaannya? Nyawanya sementara tertolong, tapi belati itu mengandung banyak racun dingin. Tuan muda besar, seumur hidup ini. Sudah menjadi orang cacat. Keluarga Ye tidak menanggung orang yang menganggur. Kalau dia sudah cacat, mulai sekarang, Ye Han adalah si buangan keluarga Ye. Maaf, ayah, ini semua salahku. Aku tak sengaja mengambil pisau berburu, sampai melukai kakak besar. Jangan menyalahkan diri sendiri, Xiao Qiu. Ini karena kemampuannya kalah. Ke depan, keluarga Ye akan kuserahkan padamu. Oh, Dewa Perang, Anda tidak apa-apa. Ternyata masih luka lama. Seharusnya, pil Xuan dan 9 langit peninggalan Dewa Perang sebelumnya seharusnya bisa menekan racun dingin di tubuh Anda. Sebenarnya Anda mengalami apa? Kau tak perlu pura-pura bicara soal persaudaraan di sini. Kalau tidak, kejadian tahun itu tak akan terjadi. Hahaha, lumayan juga. Aku kembali memang bukan. Konon, Dewa Perang akan segera tiba di Jingzhou. Sebagai kepala baru keluarga Ye, bukankah seharusnya aku menyambut Dewa Perang sendiri? Jenderal baru. Kau akhirnya mendapatkan apa yang kau inginkan? Yang kuinginkan bukan hanya keluarga Ye, tentu saja. Hal-hal ini tak perlu kubahas dengan sampah sepertimu. Kalau begitu, aku tak akan menemanimu lagi. Kalian, kemari. Hahaha. Boleh juga, Kak. Kekuatanmu sudah pulih cukup bagus. Kenapa Ye Xiaoqiu tiba-tiba datang mencari kita, bahkan masih mau menjajal ilmu silatku? Jangan-jangan, Dewa Perang, Anda baik-baik saja, tidak apa-apa. Mungkin belakangan ini agak capek. Kau kesini mau apa? Aku dapat kabar, barang-barang Nona Wan King ditahan oleh keluarga Ye. Keluarga Ye. Kalau tahu diri, kalian berdua cepat minggat. Dari mana datangnya anjing liar ini? Berani-beraninya bikin onar di wilayah keluarga Xiao kami. Keluarga Xiao, yang diperiksa memang kalian. Lihat baik-baik, batch barang produksi kalian itu tidak lulus standar inspeksi. Aku akan menyegel pabrik kalian. Sebenarnya, kalian ini siapa? Berani menyinggung kami? Di belakang kami ada Tuan Muda Jiang yang jadi backing kami. Hahaha. Jangankan kalian, bahkan keluarga Jiang yang di belakang kalian di hadapan orang-orang keluarga Ye kami juga cuma semut belaka. Keluarga Ye, keluarga nomor 1 di negeri naga itu. Keluarga Ye, Kak Xiaohang. Tenang, kamu tak apa-apa. dasar penipu, masih berani datang juga. Sudah kuduga, pasti karena keluarga kami ada urusan denganmu, si Tuan Muda yang dibuang itu, makanya keluarga Ye menarget kami. Bibi, pasti ada kesalahpahaman di sini. Biarkan aku cari tahu dulu kejadiannya. Bro, tolong bukakan pintunya ya. Aku teman baiknya Leng Ying, bos geng Tianlong. Aku tak peduli elang dingin kek, elang panas kek, cepat minggat. Bro, jangan tolak cara baik-baik. Mau dipaksa ya. Biar aku yang menghadapi. Hati-hati. Ya kan? Kau mau apa? Dia bilang dia, Kau ngapain sih? Tuan Lu, mereka bawa orang ke sini buat bikin onar. Jangan membantah saya. Wan Qiu, kok kamu? Kamu siapa? Aku Lu Xiaoyang, teman satu sekolah di luar negeri. Lupa. Kalau lupa juga tidak apa-apa.
Kepalamu tidak apa-apa kan? Benar-benar tidak lihat-lihat, berani-beraninya sampai melukai Nona Xiao. Minggat! Hei, jangan ribut. Ini pasti dibikin kan? Saya Lu Xiaoyang, manajer umum grup Y saat ini. Tak sangka anak buah saya sempat bersitegang dengan Anda. Mohon maaf. Aduh, tidak apa-apa. Tak disangka, Tuan Lu masih muda dan berbakat. Usia semuda ini sudah jadi eksekutif keluarga Ye. Bibi Jia, silakan ke sana. Hei Aki Yang, malam ini biar aku yang traktir makan ya. Kita ngobrol bareng. Tidak usah. Tunanganku tidak suka kalau aku makan dengan pria lain. Kau masih mau menikahi penipu ini? Dia cuma satpam rendahan, miskin melarat. Hei, Tuan Lu, bisa diundang makan oleh Anda. Itu tandanya beliau menghargai kita. Cepat setuju dong. Aku? Tenang saja Wansin, aku tulus. Aku cuma ingin mentraktirmu makan, itu saja. Karena tunanganmu juga ada di sini, sekalian saja kita makan bersama. Hei, aku setujui untuknya. Yehan, bisa makan bareng Tuan Lu. Itu keberuntungan langka buat pecundang sepertimu. Aduh, Wan King datang? Hei, cepat ke sini, duduk. Hei, kamu pelayan, berani-beraninya masuk sendiri. Dia Yehan, tunanganku. Aduh, maaf. Lihat penampilanmu, kukira kamu pelayan. Tadi memang sudah sempat bertemu, tapi aku belum memperkenalkan diri. Saya Lu Hayang, silakan duduk. Oh ya, semua hidangan sudah disajikan. Cepat dicicipi. Yehan belum pernah membawamu ke sini kan? Aku tidak suka restoran ini. Kak Xiaohang cuma membawaku ke tempat-tempat yang kusuka. Dia pasti tidak punya uang untuk mengajakmu kemari ya. Aku juga dengar sekarang kamu kerja jadi satpam. Di tempatku kebetulan kurang satu sopir pribadi. Gimana kalau kamu kerja padaku saja? Soal gaji pasti berkali-kali lipat dari gaji satpam. Naik sepeda juga perlu sopir ya. Sudahlah. Demi muka Wangking, aku tidak akan mempermasalahkanmu. Lihat. Apa ini? Lihat kan? Mobil ini disuruh kupakai jadi mobil angkut pun aku tidak mau. Mulutmu besar juga. Orangmu mana? Di bawah. Sialan. Wah, kapan kamu belinya? Kamu cuma satpam kecil. Jangan sok gagah di depanku. Nanti juga kamu tahu. Tagihannya Pak, totalnya 12.000. Bengong ya? Sok kaya padahal pas-pasan. Mau lihat bagaimana kamu bayarnya? Ini tip untukmu. Gesek kartu. Baik Pak. Sekali bisa bayar, terus kenapa? Gimana? Habis gaji setahun kan? Lu Xiaoyao, jangan keterlaluan ngomongnya. Bukan mau nyinyir ya, Wan Chiang. Tapi apa masa depanmu bareng orang seperti dia? Sekarang aku ini manajer umum grup Y. Kalau sama aku, bukankah kamu bakal 100 kali lebih bahagia daripada sekarang? Oh, jadi cuma grup Y itu. Kukira apaan? Dasar kampungan, grup Y itu. Itu perusahaan di bawah keluarga Y. Aku bahkan pernah mandi bareng tuan muda keluarga Y. Tahu? Berani-beraninya kamu meremehkan keluarga Y. Nekat juga kamu. Kenapa kamu pakai jam yang sama dengan milik keluarga Y? Ternyata kamu orang keluarga Y? Menurutmu? Tuan muda Y, aku yang salah. Memang aku yang buta dan meremehkan orang. Dari mulut anjing mana mungkin keluar gading. Aku salah. Baik-baik, aku salah. Hei, aku salah. Kumohon, ampuni aku. Siapa dia? Tunangan Tuan Muda Y. Mulai sekarang, berani-beraninya kau meliriknya lagi. Lepaskan mataku. Hei, Enya. Kau level apa? Berani-beraninya duduk semeja denganku. Kau menakutinya begitu, nggak apa-apa. Ada aku di sini, apa yang bisa terjadi? Masuk lihat-lihat saja. Nggak usah, ya. Ayo, maaf. Kalian berdua tidak boleh masuk. Kenapa? Karena butik kami hanya melayani yang mampu bayar. Kak Yang, kita pergi saja. Maksudmu kami nggak mampu beli? Jiang Wangqiu, benar kamu, ya? Lagi belanja? Jangan-jangan kamu nggak bisa masuk? Butik ini hanya mengizinkan VIP masuk. Jangan-jangan kamu belum pernah beli baju di sini. Pacarku sering membelikan aku baju di sini. Wang King, kita masuk lihat-lihat. Aku temani kamu. Ye Hang, nggak apa-apa. Kamu duluan. Nanti aku menyusul. Hei Wang King, kamu sudah terima info reuni kelas besok kan? Ayo kita pilih baju baru bareng. Iya, tidak apa-apa. Bagus banget. Oke.
Ayo, kita coba bareng. Nona cantik, kamu punya pacar? Aku sayang, bagus nggak? Sayang, kamu pakai apapun tetap cantik. Kalau begitu beliin yang ini buat aku, kumohon. Oke. Tidak masalah. Suamiku, Bagus banget. Biar pacarmu beliin kamu juga. Nggak, apa toh aku juga nggak terlalu suka yang ini. Oh ya, pacarmu kemana? Kok tidak kelihatan? Jangan-jangan dia dengar kamu mau beli baju terus kabur. Bukan aku yang bilang ya, Wan King. Selera priamu parah banget. Ling Ling, jangan begitu dong. Tidak semua orang seperti itu. Iya tuh, menurutmu kenapa aku bisa seberuntung? Halo, semua pakaian ini saya ambil. Bayar pakai kartu. Baik, Tuan. Kamu tahu berapa harga baju di sini? Mana mungkin kamu mampu membelinya? Bro, aku tahu kamu minder, tapi jangan sok kaya. Yang satu deret ini. Tuan, satu deret ini total 1,8 juta yuan. Anda yakin? Baik, Tuan. Mahal banget, Kak Xiaohan. Aku nggak jadi deh. Kita pulang saja. Tidak apa-apa. Bukankah ini yang barusan kamu lihat dari luar jendela? Wang King, aku benar-benar ikut senang buatmu. Yang penting dia mau berani keluar uang buatmu. Oh ya, kalian rencananya kapan menikah? Kami belum sempat membicarakannya. Wih, belum dibahas juga. Wang Bin itu minggu lalu melamarku. Loh, cincin yang dia belikan sampai sekarang saja belum tega kupakai. Kadang mau keluar uang itu satu hal. Ketulusan itu hal lain. Aku beneran takut kamu ketipu. Menipu, ya? Wang Bin pasti lebih berpengalaman soal itu. Aku dengar sesuatu yang cukup menarik. Mau dengar? Apa maksudmu? Ngomong apa sih kamu? Aku dan Ling Ling cuma main-main, si tolol ini. Masa dia benar-benar percaya aku akan menikahinya? Bahkan cincin berlian yang kuberi dia itu palsu. Aku maunya bersama wanita kaya. Wang Bin, dasar bajingan. Kak Xiaohan, hari ini jadi bikin kamu keluar banyak uang. Aku akan pesan mobil untuk mengantarmu pulang, tidak usah. Tidak bisa. Ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Kak Xiaohang, kamu dapat uang dari mana sih? Itu nggak usah kamu pikirkan. Tenang, ini benar-benar legal. Jarak pulang pergimu ke perusahaan terlalu jauh. Kedepannya pakai mobil saja. Ayo, Kak Xiaohan, aku ganti baju dulu. Ini terlalu mencolok. Xiao King, benar-benar nggak habis pikir. Dari mana kamu dapat keberuntungan sialan begini? Ternyata begitu. Aku sudah lama bukan bagian dari keluarga Ye. Berani-beraninya mempermainkanku. Sialan. Kau tunggu saja. Kak Xiaoan, mobil yang kamu kasih ke aku itu, aku benar-benar nggak bisa menerimanya. Kamu simpan saja, pakai sendiri. Wan King, jangan khawatir soal aku. Tabunganku cukup buat beli semua ini. Berapa tabunganmu? Aku kan tahu. Kamu sudah kerja cukup keras, jangan keluarkan uang buat aku. Aku pergi ya. Ingat, mobilnya simpan dan pakai sendiri. Ini namanya keras kepala. Hehe. Bagaimana kamu bisa masuk? Kenapa kamu tahu aku tinggal di sini? Mau tebak sendiri. Selama ada tempat yang ingin kumasuki, tak ada yang datanya tak bisa kulacak. Itu mereka. Kenapa malah kamu? Nonaki, lama tak bertemu. Hahaha. Bagaimana? Kejutan atau malah kaget? Kebetulan lagi urus sesuatu lewat sini. Lalu sekalian mampir lihat punyaku. Hei, Enya, Jadi tunangannya ternyata kamu? Hei sini Wang King, aku sudah menunggumu lama. Halo Tuan Ye. tenang, aku keluar sebentar buat telepon. Oh, ada barang yang lupa kuambil. Aku keluar dulu sebentar ya. Tuan Ye. Tidak mengganggu kan? Tidak. Oh, aku cuma mau berterima kasih padamu karena membuatku cepat melihat jati diri si brengsek Wang Bin. Tidak apa-apa, Tuan Ye, besok malam sempat kita makan bersama. Nona Ye. Mohon jaga sikap. Kenapa ketua ada di sini?
Yo, Wan King juga datang. Masih secantik dulu. Dewi kampus selamanya. Jangan asal ngomong, Tuan Ye lagi duduk di sini. Bro, belakangan ini kerja di mana nih? Jangan-jangan kamu mau bandingin diri sama Tuan Ye. Tuan Ye itu luar biasa, yang terbaik di antara yang terbaik. Kemarin buat Wang King, dia beli baju lagi, terus beli mobil lagi. Aku iri setengah mati. Beneran? Wan King sih lagi enak banget hidupnya. Yehan, kamu masih berani datang? Kok berani-beraninya kamu ngomong begitu ke Tuan Ye? Jangan panggil dia Tuan Ye. Dia cuma pecundang yang diusir dari keluarga Ye. Aku tidak mengizinkan kamu ngomong begitu tentang dia. Betul, kemarin aku lihat sendiri kemampuan finansial Tuan Ye. Kemarin itu aku ketipu sama dia. Sekarang dia cuma satpam, mana ada duit? Menurutku, pasti kamu menggelapkan uangnya Leng Ying. Dasar pengkhianat tak tahu diri. Makanya, lihat bajunya. Di mana kelihatannya orang kaya. Berani ulangi lagi? Ngomong ya ngomong, kenapa nggak berani? Dasar pengkhianat, penggelap dana bersama. Apa-apaan kamu? Kaan, aku tahu kamu ingin aku bahagia, tapi ini melanggar hukum. Tenang saja. Hal-hal curang rendahan begitu, aku sama sekali nggak bakal melakukannya. Udah, jangan ngotot. Kenapa sih kamu sok banget? Leng Ying paling benci anak buah yang nggak bersih, yang suka main kotor. Menurutku, kamu tamat. Aku telepon dia sekarang juga. Jangan telepon. Uang Kak Han akan aku bantu bayar kembali. Wan King, kalau begitu bisa. Tapi kamu harus makan malam berdua saja denganku. Kalau tidak, batal. Berani cari mati? Lepaskan aku. Ada apa? Tuan Leng, aku memergoki dia menggelapkan dana perusahaan, dia mau memukulku. Dia malah mau pakai dana perusahaan untuk beli mobil. Aku tahu. Itu Tuan Ye. Beberapa waktu lalu dia membantu kami besar-besaran. Dia membantu grup Lakeside kami mendapatkan satu batch barang yang sesuai aturan dan menjamin jadwal proyek. Itu adalah ucapan terima kasih khusus dariku untuk Tuan Ye. Bagaimana bisa di mulutmu berubah jadi penggelapan dana? Bukan begitu, kok jadi begini? Kuperingatkan, mulai sekarang jangan pernah cari gara-gara dengan Tuan Ye. Berani menyentuh Tuan Ye, berarti cari masalah dengan aku, Leng Ying. Maaf bos, Bukan kepada saya, minta maaf pada Tuan Ye. maaf Tuan Xie. Ya, Ayo pergi. Yehan, sebenarnya kamu siapa? Hei, Tuan Ye. Aku salah, Tuan Muda Ye, Tuan Muda Ye. Tidak. Tahu kenapa kamu dipukuli? Karena aku menggelapkan dana perusahaan dan ketahuan. Keluarga Ye kami punya banyak uang. Yang paling penting apa? Di depan umum, kamu bahkan membuat pemuda buangan keluarga Ye kami minta maaf pada buangan sepertimu. Hanya karena itu saja, dipukul sampai mati pun tidak berlebihan. Tuan Muda Ye, dengarkan penjelasanku. Dia kenal Leng Ying. Leng Ying adalah ketua baru geng Elang Langit, geng terbesar di Jingzhou. Aku juga tak berdaya. Lalu, Keluarga Ye kami mengirim orang untuk membantu mereka. hahaha, itu malumu sendiri yang kau jatuhkan. Ambil kembali sendiri. Cari cara buat bereskan Yehan. Kalau tidak, hehehe. Terus, gimana cara ngacoh ibuku? Aku akan bantu kok. Baik. Tuan Muda Ye, apa Lu Xiao yang benar-benar bisa menghabisi Yehan? Bagaimanapun juga, dia itu sang dewa perang. Apa? Ini kan Jingzhou. Tanpa bantuan pasukan khusus kerajaan naga, sendirian dia bisa sehebat apa? Harimau tanpa cakar itu tak ada artinya. Kalau begitu, kita harus bagaimana? Ini masalah yang pelik. Geng Tianlong. Bos geng Tianlong yang sebelumnya. Bukankah dia punya seorang adik? Takut kalau aku yang menemukannya? Halo Yehai. Aduh, Wanjun tiba-tiba sakit. Gimana ini? Bibi, jangan panik. Aku langsung ke sana sekarang. Baik. Cepat ya, Bibi menunggumu. Tuan Lu, Yehan sudah dalam perjalanan ke sini. Anda harus menepati janji. Tenang saja. Begitu urusan selesai, keluarga Xiao kalian pasti kebagian keuntungan. Asal keluarga Xiao kami bisa menumpang kekuatan keluarga Ye, ke depannya keluarga Xiao. Kami bakal menikmati kemuliaan dan kekayaan tanpa batas. Tuan Lu adalah penolong besar keluarga Xiao kami. Tak perlu berterima kasih padaku.
Semua ini diatur oleh Tuan Muda kami. Ya, Tuan Muda keluarga Ye memang menginginkan dia mati. Mana mungkin dia bisa hidup sampai lewat fajar? Kau benar-benar kejam dan berhati dingin. Kinlan, karena mengingat jasa guru, aku selalu mengalah padamu. Tak kusangka, kau malah memanfaatkan Wan King untuk menjebakku. Orang seperti itu tak usah lagi kubela. Bajingan, seorang tuan muda yang dibuang, masih juga tak tahu malu mengaku akan melindungi keluarga Xiao kami. Tangan kananku, cepat bunuh bajingan kecil ini. Hei, anjing mau bunuh aku. Itu tergantung apa kau punya kemampuan itu. Nyawamu sudah di ujung tanduk. Masih berani nyolot? Orang, cepat. Mundur. Bocah keparat ini dan Wan King kuserahkan padamu. Takkan mengganggu kesenanganmu lagi. Yehan, kau masih mengenal para prajurit maut keluarga Ye ini? Mereka semua pernah merangkak dari tumpukan mayat, para ahli yang tak tertandingi. Tak lama lagi, selamat tinggal. Semua prajurit maut keluarga Ye sudah dikerahkan. Itu bukan pasukan yang bisa kau komando. Terus terang saja, Tuan Muda kami memang tidak ingin keberadaanmu di dunia ini. Sayangnya, hari ini takkan kubiarkan kalian berhasil. Karena para prajurit maut ini sebentar lagi akan benar-benar jadi mayat. Kau tak kira Elang akan datang menyelamatkanmu, kan? Terus terang, Leng Ying juga sudah dibereskan oleh Tuan Muda kami. Apa yang kau lakukan padanya? Takut? Begini saja. Aku kirim kau ke bawah dulu, nanti kalian berdua bertemu di bawah sana. Hei, atau begini saja, kalau sekarang kau berlutut minta ampun padaku, akan kubuat matimu tak terlalu menyakitkan. Cari mati! Kalau kamu memang tidak mau bertobat. Kalau begitu, izinkan saya menunjukkannya kepada Anda wanitamu. Bagaimana putri tuanmu dipermainkan olehku. Saudara Xiaolan, Anggun dan jernih Bunuh Yehan. 10 set kamar Saudara An, jangan khawatirkan saya. wanita murahan Izinkan saya memberitahu Anda, dia tidak bisa melarikan diri hari ini. kamu adalah anjing yang sangat besar. Siapa kamu? Bagaimana Anda bisa membunuh semua tentara yang tewas sendirian? Siapa saya? Saya adalah keluarga Yemu. Orang yang sama sekali tak boleh kalian ganggu. Wang Jing, maaf. Aku datang terlambat. Kak Xiaoan, kupikir aku tak akan pernah melihatmu lagi. Bodoh kamu. Aku kan sudah bilang, aku akan melindungimu seumur hidup. Oh ya, Kak Xiaoyang. Temanmu Leng Ying mungkin juga dalam bahaya. Tenang saja. Aku sudah memberitahu Yue Feng, dia akan menangani semua urusan, termasuk yang di lokasi. Kak Xiaoan, kamu harus jaga keselamatan. Tenang, aku janji. Aku akan membuat semua orang yang menyakitimu membayar harganya. Benar kan? Leng Ying ini kuserahkan padamu, ya? Kau tahu apa yang harus dilakukan, kan? Tenang, Ye Xiao, si kampungan ini yang menewaskan kakakku. Aku dan dia tak akan bisa hidup berdamai. Salah satu harus mati. Buruk Ye Xiao, Meng Xiao yang gagal. Apa? Sampah tak berguna. Yang Mulia Gubernur, aku tak mengerti ini. Apa maksudnya? Maksudku, kau seharusnya paham. Perbuatan anak buahmu ini. Bagaimana kau menjelaskannya? Baiklah, berarti Yang Mulia Gubernur datang untuk menuntut pertanggungjawaban. Tapi Lu Xiaoyang sudah kupecat. Kalau tak percaya, lihat. Di surat pemutusan kontrak ini tertulis jelas bahwa Lu Xiaoyang dan keluarga Ye kami sama sekali tak ada hubungan. Selain itu, aku juga harus berterima kasih kepada Yang Mulia Gubernur karena sudah membantu kami membereskan orang ini. Si brengsek yang menculik prajurit nekat keluarga Ye terlalu keji. Apa yang sudah kau lakukan? Kau seharusnya paham. Tapi ku beri satu nasihat. Kalau sampai kutemukan bukti bahwa kau mencelakai Dewa Perang, meski harus mengorbankan nyawaku, aku akan membuat keluarga Ye lenyap sepenuhnya. Dewa Perang? Dewa Perang apaan? Wah, Dewa Perang, ya. Urus dirimu sendiri. Silakan pergi, aku takkan mengantar. Hahaha. Apa pula gubernur tertinggi sialan itu? Cepat atau lambat akan tiba harinya. Akan kubuat kau, Yehan, jadi tumbal di liang kubur. Tuan Muda Ye, mata-mata kita melapor. Ye Han sudah pergi mencari Leng Yan. Sepertinya kita masih meremehkan pengaruh Dewa Perang. Dengan Ye Feng di sana,
Untuk sementara kita memang belum bisa bergerak. Kalau begitu, perlu sekalian mengurus Yeven juga. Tidak usah buru-buru. Mengandalkan keluarga Ye saja belum cukup untuk menantang dua kekuatan, Ye Feng dan Dewa Perang. Lalu apa langkah kita selanjutnya? Pertama, putuskan semua kontak dengan Zhang Yuan. Dalam situasi seperti ini, jangan sampai mereka mendapatkan celah sedikit pun. Bantu aku hubungi keluargamu, aku harus segera menikah. Begitu aku menikahi Mulinger. Dua keluarga teratas di negara naga beraliansi lewat pernikahan. Hehe, saat itu lihat saja nanti. Putar pahlawan sunyi. Kok kamu tahu? Sialan, kenapa kamu cari ribut, si Torotina? Keluar sana, aku kesini untuk mencari orang. Sekalian sudah datang temani aku minum 2 gelas. Ayo kita ngobrol. Kamu tahu tidak? Sebenarnya keluargaku diam-diam sudah menetapkan pertunanganku. Ye Xiaoqiu. Iya. Tapi aku sama sekali tidak menyukainya. Aku selalu merasa orang itu menakutkan sekali. Sepertinya dia punya sesuatu yang gelap, tak pantas diumbar. Boleh kutanya satu rahasia? Apa orang di Douyin itu anak buahmu? Kalau iya, memang kenapa? Kalau bukan, memang kenapa? Kalau iya, berarti selama ini kamu tidak berbohong, kan? Kebetulan sekali ya, kamu jauh lebih jantan daripada Ye Xiaoqiu. Jika yang bertunangan denganku itu kamu, itu baru bagus. Jangan bercanda. Aku serius, aku tidak bercanda. Maukah kamu menikahiku? Kamu mabuk ya? Aku tidak mabuk. Kalau kamu memang ingin membalas dendam pada keluarga Ye, lebih baik kamu bersama aku. Memang kekuatan keluargamu bukan yang terkuat. Tapi tak banyak keluarga yang bisa menandingi. Jauh lebih kuat daripada keluarga Xiao. Aku pasti akan membantumu. Itu. Sebaiknya jangan pikirkan hal-hal ini lagi. Pulanglah lebih dulu dan istirahat. Aku kurang apa dibanding Xiao Wanqing? Ayo, tambah minumnya. Aku benar-benar ingin menikah denganmu. Ada hal-hal yang tidak boleh diucapkan sembarangan. Kalau Wan King tahu, dia akan salah paham. Yo, Nona lagi minum ya? Temani abang-abang main sebentar dong. Aku punya pacar. Pergi. Hehehe, galak juga. Aku suka. Kasih tahu ya, aku ini orang geng Tianlong. Sebaiknya temani abang-abang main. Kalau tidak, kalian berdua bakal kena batunya. Dengar, tidak. Cepat Enya. Aku juga menyarankan kalian jangan macam-macam. Aku ini putri keluargamu. Kalau sampai terjadi sesuatu padaku, kalian semua tamat. Hahaha, tukang kayu. Hei, aku paling suka main-main dengan cewek kaya macam kamu. Lepaskan aku. Aku kenal ketua kalian, Dugumie. Tuh, lihat. Hahaha. Apa yang kamu tertawakan? 8 divisi Tianlong sudah berganti tangan. Geng Tianlong kami sudah berganti tangan. Nona kecil. Kalau tahu diri, menurut saja dan temani abang-abang minum beberapa gelas. Dengar. Siapapun yang berani menindas perempuan itu sampah. Paham? Emangnya kau siapa? Ah, ngapain masih bengong? Hajar dia. Ayo pergi. Bawa aku ketemu bos kalian. Hebat juga kemampuanmu. Oh. Pergi. Deng Ying, kamu tak apa-apa. Bos, Master Chen, bocah ini datang bikin onar. Kukira cuman orang yang tak sayang nyawa yang berani datang bikin onar di geng Tianlong kami. Ternyata kau. Siapa engkau? Kau berani mengaku geng Tianlong? Masih ingat Li Fei yang dulu kau usir? Itu kakak kandungku. Begitu rupanya. Jadi karena itu kau menculik Leng Ao. Setelah kakakku diusir, dia diburu oleh musuh-musuhnya. Dendam ini pasti akan kubalas. Kebetulan. Aku malah belum sempat mencarimu. Kau malah datang sendiri mengantar diri. Sekalian bawa wanita cantik. Perempuan itu akan jadi milikku. Sedangkan kau? Turun saja temani kakakku.
Balas dendam, mengandalkanmu saja. Tak cukup. Bos, Barusan aku dan anak-anak kalah di tangannya. Bocah ini lumayan kuat. Tak perlu takut. Chen yang di sampingku ini adalah mahaguru tinju ular. bocah, kau sedikit lebih jago daripada orang biasa. Tapi di depan sang master ini, kau cuman lelucon. Kalau bukan karena bantuan Master Chen, Aku pasti tidak semudah ini menanganinya. Bocah sombong, buka matamu lebar-lebar. Lihat baik-baik, pukulan ini mengandung buah latihan setengah hidupku. Aku tahu, bisa ditahan atau tidak? Masuk saja. Sebenarnya kau ini siapa? Bagaimana mungkin kau bisa jurus Fulong Zuan itu? Ini kitab rahasia ilmu bela diri yang hanya dikuasai Dewa Perang nomor 1 Kerajaan Naga. Lumayan, masih ada sedikit wawasan. Sekarang kalian tahu, sebenarnya kalian menyinggung siapa? Kau Dewa Perang nomor 1 Kerajaan Naga. Tak disangka memang dewa perang. Jadi yang tinggal di pavilion Juk Xiaoyun itu, kalian berdua, kau dan Qin Meng Chen, setiap malam datang mengetuk pintu. Memalukan sekali. Kalau dari awal tahu, aku tak akan tinggal di situ. Ternyata semua orang meremehkannya. Kaki, tak menyangka kau benar-benar putus pertunangan dengan Yihan. Mulai sekarang, aku akan bersaing secara adil dengan Xiao Wangqing. Yihan, kau akan jadi milikku. Baiklah, bangunlah. Kau sedang terluka. Tak perlu terlalu banyak formalitas. Dewa Perang, mohon hukum aku. Aku dijebak orang licik, sampai-sampai menimbulkan kehebohan. Dewa Perang, aku memang pantas mati. Baiklah, bukan salahmu. Selanjutnya kita masih harus menghadapi musuh yang jauh lebih kuat. Aku Bening rela berkorban jiwa raga demi keluarga, tanpa ragu. Tuan muda, ada yang melihat nonamu di sebuah bar dalam kota. Hal sekecil ini masih perlu dilaporkan padaku. Masih ada satu hal lagi. Katakan, Dan soal Yehan, diketahui nonamu sedang bersama Yehan, kini mereka bermesraan. keluar. Cepat. Karena aku sudah menjalin aliansi pernikahan dengan keluarga Ye, tentu aku harus lebih sering berinteraksi dengan orang-orang keluarga Ye. ku beritahu kau, Yehan sudah bukan orang keluarga Ye lagi. Terus kenapa? Selain Yehan, tak ada seorang pun di keluarga Ye yang pantas di mataku. Termasuk kamu. Tuan muda, pihak lawan sudah ditangani. Bagus. Bagaimana keluarga-keluarga generasi kedua? Selain keluarga Qi dan keluarga Meng, keluarga-keluarga lainnya sudah setuju. Hehehe. Kalau begitu tak usah pedulikan mereka. Kalau mereka mau bekerja sama, kebetulan ada keuntungan yang bisa dibagi ke keluarga lain. Semua orang sudah lengkap. Kalau begitu, saatnya pertunjukan sesungguhnya dimulai. Hehe. Ya, Linger, kamu tidak kebanyakan minum kan? Kamu berani-beraninya membandingkan Yehan dengan Ye Shokyu. Kamu benar-benar sangat meremehkan Yehan. Dia itu cuman penipu yang mulutnya penuh kebohongan. Kehebatannya cuman kosong belaka. Menurutku, hidupnya ya cuman akan begitu-begitu saja. Yang disebut pria sejati. Tetap saja dewa perang nomor 1 negara naga. Menarik juga. apa yang menarik? Tidak apa-apa. Di mana? Kakak Xiaohan ada di mana? Tuan Ye masih harus mengurus beberapa hal. Sejak ayah meninggal, cuman Kak Xiaohang yang benar-benar peduli padaku. Bibi Qian juga cuma memanfaatkan aku. Tuan muda Jiang memang muda, namun bertalenta. Mengelola keluarga Jiang kian hari kian baik. Sudahlah, langsung ke inti saja. Ada perlu apa mencariku? Bukankah 3 hari lagi akan diadakan perjamuan 8 abadi? Saat itu, para tokoh paling berkuasa senegara naga pasti hadir. Keluarga Jiang kalian, sebagai salah satu dari 8 keluarga besar, pasti akan diundang. Nanti bisa tidak membawaku ke Yunxiao. Mungkin bisa. Tuan muda Jiang, anggap saja Bibi sedang memohon padamu. Aduh, Wangqing, akhirnya kamu sadar.
Kamu bikin mama cemas setengah mati. Kamu masih mencariku buat apa? Aku sudah tidak ada nilai untuk dimanfaatkan. Aduh, nak, kenapa bicaramu tajam sekali? Apa pula soal dimanfaatkan atau tidak? Walaupun kamu bukan anak kandungku, aku juga yang melihatmu tumbuh besar. Bukankah semua yang kulakukan demi keluarga Xiao? Aduh, tidak bisakah kamu memaafkan Bibi? Aduh, kalau kamu tidak memaafkan aku, untuk apa aku masih hidup? Sudah, Bu, jangan ngomong begitu. Sudah dengar belum? 3 hari lagi, di Jingzhou akan digelar jamuan Dewa Bunga, mengundang 8 keluarga besar, serta para pembesar berpengaruh seantero Longguo. Bisa mengundang 8 keluarga besar seperti itu, orang di baliknya pasti bukan orang biasa. Kau pergi selidiki, ada kelicikan apa di baliknya? Perlukah sang dewa perang pergi sendiri? Pergi menemuinya juga baik. Pas kan? Biar ku beri kamu kejutan. Bu, Kak Han bilang dia akan ikut pergi bersamaku menghadiri jamuan 8 abadi. Katanya, tak peduli itu para pembesar atau siapapun, dia tetap akan pergi menemaniku. Dia saja. Kalau dia masih jadi tuan muda keluarga Ye, mungkin masih ada kemungkinan begitu. Sekarang itu cuma lelucon. Takutnya, bahkan untuk berdiri di luar dan melihat dari jauh pun, dia tak punya kualifikasi. Bagaimanapun juga, aku percaya Kak Han sama sekali tidak akan membohongiku. Kamu mau pergi kencan ya? Mana ada? Bukannya 3 hari lagi ada jamuan 8 abadi. Seharusnya Dewa Perang juga akan datang, kan? Ternyata kamu itu sang dewa perang pedang. Repot banget. Tapi kalau kamu bilang sudah pernah bertemu dengannya? Sudah pernah. Apa maksudmu? Nggak apa-apa, aku cuma bercanda. Aku ada yang lebih bagus. Bu, kenapa menghela napas? Hari ini kan hari penting jamuan 8 abadi sayangnya. Benar, kalau tidak, keluarga Xiao kita mungkin masih bisa ikut nebeng dan menghadiri jamuan 8 abadi. Kak Han sudah bilang, dia akan membawa kami ke sana. Kamu masih percaya omong kosongnya itu? Ini sudah jam berapa? Bayangannya saja tidak ada. Dasar sampah yang cuman bisa membual. Beberapa hari ini aku sengaja cari tahu. Itulah tokoh besar sejati di jamuan 8 dewa. Pejuang nomor 1 di negeri naga. Kau, suruh dia diseret keluar sampai merangkak. Selain Kak Xiaoan, aku tak akan menikah dengan siapapun, bahkan dengan dewa perang sekalipun. Tuan Muda Jiang, Anda datang. Kukira Anda tidak akan datang. Asal Nona Wan King bersedia pergi bersama saya, kita bisa berangkat kapan saja. Wen Qian, dengar tidak? Cepat ucapkan terima kasih pada Tuan Muda Jiang. Aku hanya akan pergi bersama Kak Xiaohan. Jangan sebut-sebut nama sampah itu. Lihat Tuan Muda Jiang itu berperasaan dan setia, masih tergila-gila padamu. Jangan tidak tahu mana yang baik. Bu, aku merasa tidak enak badan. Kau sendiri saja yang pergi. Yeay. Direktur Jiang, mobil Anda ditabrak. Katakan, siapa yang tak takut mati berani menabrak mobilku? Sudah bosan hidup ya? Berani sekali. Itu mobil Tuan Muda Jiang. Kalian ribut apa di sana? Aduh, Direktur Wang, maaf sekali. Sebentar lagi saya masih ada urusan penting, tapi kau menabrak mobilku sampai rusak. Kau anggap aku ini apa? Sebentar lagi saya juga ada urusan penting. Ku beri kau 200 naik taksi saja. Nona Zhao, silakan ikut saya. Aku tidak bisa. Nona Xiao, saya diutus Tuan Ye khusus untuk menjemput Anda. Kalau nanti Tuan Ye tidak melihat Anda muncul, punya 10 kepala pun tak cukup untuk dipenggal. Jadi tolong jangan membuat saya serba salah. Marga Ye, bukankah itu bagus? Aku ikut denganmu. Kita berangkat bersama. Kak Xiao, tolong bantu ganti pakaiannya. Itu juga lagunya Ye Qianwen. Nona Lang King, Anda benar-benar cantik sekali hari ini. Oh, ini undangan Anda. Nanti setelah masuk, akan ada orang yang mengantar Anda. Kak Han mana? Nanti juga kamu tahu. Coba lihat. Yang warna perak itu harganya jutaan. Aduh, itu edisi terbatas. Lihat jam duduk itu. Itu kelas pusaka nasional dari kayunan musrat emas. Uang pun belum tentu bisa membelinya.
Kamu kenapa sih? Lagi mikirin apa? Aduh, aku ini gadis kecil yang menunggu kakak. Maksudmu apa? Aduh, jangan malu-malu. Di depan aku saja bisik-bisik, sekarang malah pamer mesra ya. Si Elang itu sebenarnya siapa sih? Sampai membukakan pintu mobil buatmu sendiri. Bahkan nganter kita ke jamuan 8 dewa. Dan ngasih kamu baju semahal itu. Paling juga aturan main terselubung. Aku paham kok. Ngomong ngaco apa sih? Di hatiku cuman Kak Yang. Kok belum datang juga, Yehan? Hei, kamu beneran percaya omong kosong si pecundang itu? Emang dia pantas datang ke jamuan begini? Kak An gak pernah bohongin aku. Kalau dia bisa datang, babi betina pun bisa naik pohon. Pelayan, meja prasmanan di mana ya? Ah, halo ibu. Minuman ini bernama Harapan Terkabul. Katanya, setelah meminumnya, keinginan di hati Anda akan terpenuhi. Kalau benar, aku berharap Kak An bisa selamat. Ada apa ini? Kak Han. Kak Lu, kamu nenggak apa-apa. Kapan aku sampai kenapa? Emang aku kenapa? Aku baik-baik saja. Tapi kamu, hari ini di jamuan termegah seantero negeri naga, di hadapan semua orang, aku akan melamarmu. Yehan, kenapa kamu ada di sini? Bu, Kak Yang barusan melamarku. Jangan mimpi, putri saya tidak akan pernah menikah dengan seorang miskin. Si miskin, kalau begitu menurutmu ini apa? Kak Xiaoan, bagaimana bisa kamu membeli cincin semahal ini? Dasar brengsek. Cincin sebesar ini, sekali lihat saja sudah kelihatan palsu. Apalagi dia cuma seorang pelayan. Sekalipun itu palsu, aku tetap percaya padanya. Ini cincin lamaran yang diberikan Kak Xiaoyang padaku. Diam! Maksudku, kok bisa nyelonong masuk? Ternyata cuma pelayan. Di jamuan sebesar ini, malah bawa cincin berlian kecil. Benar-benar memalukan. Silakan saja bawa untuk diuji. Lihat nanti siapa sebenarnya yang katak dalam tempurung. Memang harus kena batunya dulu. Cepat, panggilkan ahli antik paling berwibawa di ibu kota. Untuk apa itu? Mulai sekarang jangan ganggu Wan King lagi. Kalau ternyata itu asli bagaimana? Sepakat. Oh, Jajah Tuan Yue bisa bantu aku? Mobil. Wan King. Masih perlu aku cari ahli penilai perhiasan? Bukankah ini sudah jelas? Wang King, kamu sendiri sudah lihat. Saat Yehan melihat kebohongan ini akan terbongkar. Sampah. Benar-benar tak berguna. Jangan asal ngomong. Dia pasti pergi karena ada urusan. Jangan membohongi diri sendiri. Aduh, menurutku, kamu bahkan bisa sama si Leng Ying itu. Kenapa masih tidak mau menerima pengejaran Tuan Muda Jiang? Ngomong apa sih kamu? Mau jadi pelacur tapi masih ingin sok suci. Bibi. Suatu hari Wang King akan mengerti ketulusan cintaku. Apa kau sudah lupa peringatanku? Mas Ganteng, menurutmu bagaimana? Begitu aku menerima kabar, aku sudah tak bisa menghubunginya. Ponselnya juga tak bisa dilacak. Aku sama sekali tidak percaya padamu. Suruh dia kerahkan seluruh tenaga untuk mencari dan menyelamatkan Yun Feng. Malam ini sudah pasti tidak akan tenang. Ya? Yang tahu, apa kau lupa peringatanku? Ku beritahu lagi, kalau kau berani menyentuh susu lagi, aku tak segan membuat keluarga Jiang lenyap lagi. Tunggu sampai Ye Xiaojin datang beraksi. Aku akan membuat kalian semua jadi mainan di ranjangku. Si Xiao Wang King ini ternyata bisa duduk bareng dengan keluarga peringkat 2 dan 3 di negara naga, yakni pasangan kakak beradik cantik dari keluarga Qi dan keluarga Mu. Dia sebenarnya terhubung dengan siapa sih? Nona Wan King benar-benar memesona, pantas disebut kecantikan nomor 1 di negara naga. Ku dengar Nona Wan King belum menikah. Kebetulan aku punya adik laki-laki, usianya sebaya, bagaimana kalau dijodohkan?
Di hatiku hanya ada Kak Han, hanya dia seorang. Aduh, apa bagusnya penipu itu? Aku sudah dengar semuanya. Dia berani-beraninya melamar pakai cincin berlian palsu di acara begini. Begitu terpikir aku pernah ada hubungan dengan orang seperti itu, aku langsung malu sendiri. Aku tidak mengizinkanmu bicara begitu. Kak Han, kamu masih membelanya. Mungkin saja dia memang punya urusan mendesak. Aduh, tamat sudah, kumat gila lagi. Kalau begitu coba jelaskan kenapa dia harus kabur. Siapa bilang aku nggak enak dimakan? Kak Kiang, sudah beres urusannya. Yo, masih berani-beraninya balik ke sini? Wan King, malam ini di sini mungkin berbahaya. Bagaimana kalau kamu pulang dulu? Aku tidak takut, aku mau tinggal di sini menemanimu. Jangan ngomong bodoh. Orang-orang paling berkuasa di Seantero. Kota Longcheng semua ada di sini. Siapa yang berani datang? Lagi pula, Dewa Perang juga akan tampil malam ini. Kok aku tidak tahu? Kabar ini sudah lama diumumkan di kalangan internal 8 keluarga besar. Oh, anak buah rendahan sepertimu tentu saja tidak tahu. Namun, bisa jadi Dewa Perang itu sendiri memang tidak tahu. Baik Kian, dengarkan aku. Cepat pergi. Hah, Jangan-jangan kamu mau mengirim Nona Wan King pergi dulu, baru biar bisa ngejar-ngejar aku tanpa henti? Bukan, kamu ini ada habisnya tidak? aku yang mengejar-ngejarmu. Jangan asal ngomong. Kalau begitu jelaskan bagaimana kamu bisa masuk. Punya undangan? Kalau memang ada, keluarkan dan tunjukkan ke semua orang. Untung Tuan Ki bermata tajam, jadi tidak membiarkan orang picik sepertimu berhasil. Seperti kata Nona Shu. Angkat kaki. Sudahlah, sudahlah. Yehan, kalau kamu memang mau datang, tinggal minta satu undangan padaku, akan kuberikan. Tak perlu repot-repot begini. Tuan Ki, tentang hubungan Anda dan dia, apa kalian benar-benar tidak tahu? Sebenarnya Yehan itu tunangan kakakku. Apa? Bagaimana bisa begitu? Kenapa aku tidak pernah dengar? Jangan-jangan Tuan Ki bertindak tadi bukan karena Wan King kami. Tapi karena Yehan, kalian benar-benar tidak tahu. Mereka itu perjodohan sejak kecil. Kak Xiaoan, apa benar kamu tunangannya Kak Ki? Wan King, jangan dengarkan omong kosongnya. Itu urusan generasi sebelumnya. Aku dan dia sudah lama membatalkan pertunangan itu. Tidak seru, padahal aku ingin lihat seberapa kaget dia. Ling Er, kalau kamu berani ngomong ngaco lagi, hati-hati, akan aku jahit mulutmu. Lagi pula aku juga tidak akan menemui sampah seperti ini. Nona Ki gagah berani. Sekali pandang saja sudah melihat hakikatnya. Memang Tuan Ki pandai menilai orang, pantas disebut jenius bisnis yang langka 100 tahun sekali di kerajaan naga. Beda dengan Wan King kami. Penipu, pecundang itu bukan apa-apa. Hei Nona Lu, benarkah yang barusan kau bilang soal Wan King kami dan adikmu itu? Benar. Aku tidak pergi. Nona Wan King, kalau keluargamu memang tidak suka pada Yehan, bagaimana kalau kau serahkan dia padaku? Aku menyukainya. Linger, apa yang kamu bicarakan? Aku serius, Nona Wan King. Mari kita buat kesepakatan. Adikku adalah calon kepala keluarga dari keluarga terbesar kedua di Longguo. Selama kau mau, kau akan menjadi nyonya kepala keluarga di masa depan. Nyonya kepala keluarga? Aku tidak salah dengar kan? Berarti aku langsung menjadi bagian dari keluarga terbesar kedua di Longguo. Bukankah itu lebih kaya daripada Tuan Ki? Maaf, Kak Xiaohan bukan benda. Dia itu manusia yang hidup. Aku tidak bisa. Juga tak bisa menukarnya dengan uang, karena cinta tidak bisa diperjualbelikan. Nama, jabatan, dan harta itu semua tidak penting. Sekalipun dia pengecut, pecundang, bahkan penipu. Namun di dalam hatiku, dia selamanya adalah Kak Xiaohan yang hanya mencintaiku dengan sepenuh hati. Dan soal nyonya kepala keluarga itu, aku lebih ingin menjalani hidup sederhana bersamanya. Asal bersama dia saja, sudah cukup. Selamat ya, kamu punya tunangan secantik ini dan begitu mencintaimu. Jika, maksudku, andai suatu hari nanti kalau kalian berdua setuju, aku bersedia menikah denganmu sebagai selir. Gila, ya? Cih, putri kesayangan keluargamu, ternyata mau jadi selir orang lain. Sebenarnya apa sih pesona si pecundang Yehan ini? Ling Er. Maaf, kau gadis yang baik, tapi di dalam hatiku, di sisa hidupku kelak, hanya dia satu-satunya yang akan kucintai. Hahaha. Mungkin kalian seharusnya tanya dulu pendapat sang dewa perang. Mungkin kalian seharusnya tanya dulu pendapat sang dewa perang. Dewa perang, itu kan? Aku bilang juga dewa perang pasti datang hari ini. Tuan Muda Ye, apa Anda tahu di mana Dewa Perang? Betul. Aku memang tahu di mana dewa perang berada. Hari ini aku mengadakan perjamuan 8 abadi ini justru untuk memberitahu kalian semua sebuah kabar
Sebenarnya siapa dewa perang itu? Hanya keluarga Ye, yang menduduki peringkat pertama di antara para keluarga besar, yang juga punya kemampuan mengundang semua yang paling berkuasa dan berpengaruh di seantero negeri naga. Ye Shao, jangan jual Guanzi, beritahu kami siapa dewa perang. Soal dewa perang, jauh tak terjangkau, tapi sebenarnya tepat di depan mata kalian, aku. Akulah dewa perang. Ternyata Tuan Muda Ye lah dewa perang. Sudah lama ku dengar Tuan Muda Ye sangat sakti dalam ilmu bela diri. Ternyata benar. Rupanya ini ulahmu. Keluarga Jiang bersedia mengabdi kepada dewa perang, Tuan Muda Ye. Kami bersumpah setia kepada Yang Mulia Dewa Perang, bersedia mengabdi pada Dewa Perang. Linger, demi pertunangan kita, asalkan kau minta maaf padaku dan bersumpah setia padaku, maka aku akan memaafkanmu dan membiarkanmu tetap pada kedudukanmu. Kau lihat, Sedang apa? Cepat Xiaojong, tidak mungkin aku minta maaf padamu. Apalagi bersumpah setia padamu, karena dewa perang yang sebenarnya adalah orang lain. apa? Bagaimana mungkin ada dua dewa perang? Menyamar sebagai dewa perang itu kejahatan yang dihukum mati. Linger, jangan bikin onar. Sekarang bukan saatnya bersikap semau sendiri. Kakak, masih ingat siapa yang tinggal di Pavilion Awan 9 Langit? Dewa perang kan? Bukankah dia Ye Shaoqiu? Kalau begitu, coba lihat undangan Yehan. Alamat yang tercantum di bagian akhir itu di mana? Jangan-jangan Ye Shaoxiu. Ternyata kau sudah merencanakan begitu banyak hal. Kau hanya ingin jadi sang dewa perang, kan? Maaf, aku tak akan membiarkanmu berhasil, apalagi membiarkanmu menghancurkan tulang naga. Itulah tanggung jawab seorang pejuang. Orang seperti ini seharusnya diusir. Penasaran? Baik, ternyata ada yang berani menyamar sebagai aku. Kalau begitu, mari kita lihat secara terang-terangan. Siapa sebenarnya sang dewa perang? Ini lambang pengakuan dari 8 keluarga besar. Silakan masuk. Identitas sang dewa perang menyangkut keselamatan kerajaan naga dan selalu dirahasiakan. Hanya 8 keluarga besar kerajaan naga yang menyimpan potret sang dewa perang. Jadi, siapa sebenarnya sang dewa perang? Sekilas saja sudah bisa dibedakan. Ternyata benar. Jadi semua ini memang sudah kau rencanakan. Potret-potret ini semua dipalsukan, kan? Kau sudah menebaknya. Lalu apa yang bisa kau lakukan? Oh, aku paham. Yehan bersekongkol dengan sepupunya Meng Qi memalsukan potret untuk menyamar sebagai sang dewa perang. Menurut hukum, harus dihukum mati. Bunuh dia. Bunuh dia. Daunnya dingin. Permisi. Harus mati hari ini. Geng Tianlong terlambat. Maafkan pemimpinnya. 8. Geng naga surgawi selalu hanya melayani dewa perang. Pemimpin mereka hanya bisa menjadi dewa perang. Linger, kamu sudah tahu. Tidak heran. Tidak heran Anda harus menikahinya ketika Anda meraih pernikahan. Haha. Sungguh konyol bahwa saya selalu mengangkat diri saya tinggi. Benar-benar menghancurkannya dengan tangannya sendiri. Dengan kata-kata dewa perang. 6. Rasa sakit yang baik. Tidak mungkin, saya percaya, bagaimana sampah ini bisa menjadi pemimpin geng naga surgawi. Bukti apa? Tolong tunjukkan token naga. Ini adalah lencana Tianlong. Siapapun yang melihat lencana ini, sama halnya dengan melihat dewa perang negara Long. Memang dewa perang. Aku, itu... Aduh, tidak. Oh, yang mulia dewa perang. Tuan tak akan menghitung kesalahan orang kecil. Mohon lepaskan aku. Ah, Ternyata, Kak An, selama ini kau diam-diam melindungiku, kan? itu aku. Ye Shaoqiu, tak kusangka kecerdikanmu justru menjerumuskanmu ya. Terimalah penghakiman. Haha. Ah, tenang. Tidak, beri jalan. Aku, Leng Ying, bisa mengabdi padamu. Ini hanya salah paham. Ye Shaoqiu ternyata menyusun siasat sekeji ini. Saat pernikahan nanti, aku pasti akan menghabisimu dengan tanganku sendiri. Hahaha. Kau benar-benar memancing amarahku. Apa kau punya kemampuan itu? Sombong sekali. Bawahan datang terlambat menyelamatkan tuan.
Mohon hukum saya. Majulah. Berani sekali kau. Dan kalian para sampah keluarga, berani-beraninya bersekongkol dengan Ye Xiaoqiu, berani-beraninya menggantikan dewa perang. Kejahatan apa yang sepatutnya kalian tanggung? Ada buktinya. Bagaimana bisa kau buktikan kalau si sampah ini adalah dewa perang? Bukti. Apakah surat rahasia tulisan tangan Paduka Tianlong bisa dianggap bukti? Surat rahasia? Hehehe. Paduka Tianlong sudah lama wafat. Dewa perang Ye adalah orang kepercayaan Paduka Tianlong. Hingga akhir hayat, ia selalu menjaga di sisi Paduka Tianlong. Ye Xiaoqiu, kusarankan kau segera mengaku bersalah. Hukumanmu masih bisa diringankan. Di tanganku masih ada bukti bahwa kau menyuap keluarga-keluarga itu. Ini cukup untuk menghukum mati seisi keluarga kalian. Apalagi yang mau kau katakan? Xie Han sama sekali tak menyangka. Ternyata aku memang meremehkan kalian, para sampah. Tak terpikir, kau yang diusir dari keluarga itu, sampah, mana mungkin jadi dewa perang? Hah? Bagus, aku tidak bisa membunuhmu. Aku tidak bisa membunuhmu, maka aku akan membiarkanmu hidup lebih buruk daripada kematian. Apa yang tidak bergerak, jangan bergerak. Saya menyarankan Anda, pisaumu telah diolesi racun. Selama dia tergores, dia pasti akan mati. Ye Xiaoqiu, aku ingin dihancurkan oleh tanganmu sendiri. Anda, bisa mencobanya. Lihat apakah tangan Anda cepat atau pisau di tangan saya cepat. Anda juga tidak ingin melihat wanita tercinta Anda. Kau terkena racun ganas, ya? Hahaha, benar-benar hina. Katakan, sebenarnya apa yang kau inginkan? Apa sebenarnya yang kuinginkan? Hahaha. Kalau begitu, lenyapkan sendiri semua kemampuan bela dirimu, lalu berlutut dan bersujud 3 kali kepadaku. Dan sejak itu, tak muncul lagi di hadapan orang-orang. Dan satu-satunya dewa perang hanyalah aku, Ye Xiaoqiu. Ye Xiaoqiu, jangan keterlaluan. Kalian kira masih ada ruang untuk tawar-menawar denganku? Kalau tidak setuju juga boleh. Biar mereka menyaksikan aku menghancurkannya dengan tanganku sendiri. Oh, hahaha. Sudah lihat, Xiao Wangqiu. Inikah lelaki yang kau cintai? Dia sama sekali tidak akan mengorbankan segalanya demi menyelamatkanmu. Kak Wang, jangan setuju padanya. Aku setuju. Dewa perang, jangan sekali-kali, ini semua tipu muslihatnya. Jangan setuju padanya. Dengan satu hantaman telapak tanganku ini, aku akan kehilangan hasil latihanku selama 10 tahun. Kau puas? Ya, puas. Aku hanya ingin melihatmu menjadi seorang pecundang yang tak berguna. Bagus. Ye Xiaoqiu, kau memang kejam. Jangan! Tenang, cepat, tolong. Biar aku. Kenapa kamu sebodoh ini, Kak An? Aku tak mau membebani. Aciu, Ye Xiaoqiu memusnahkanmu dengan tangannya sendiri. Hahaha. Kau berani-beraninya. Benar. Memang, aku telah berlatih teknik langit iblis. Jadi semua seranganmu padaku akan dipantulkan kembali. Kau benar-benar gila berlatih ilmu pedang sesat. Pada akhirnya, itu hanya jalan menuju. Saya tidak peduli tentang apapun. Saya hanya gila. Itu semua yang Anda paksa lakukan. Saya tidak tahu kapan. Satu-satunya tujuan dalam hidup ini adalah untuk menghancurkan Anda. Sungguh menyedihkan. Ya, Lihan, jangan buang-buang tenaga. Semua orang tahu kelemahan teknik iblis langit ini. Tepat di titik akupunktur di tengkuk. Kau kira gerak-gerik kecilmu bisa lolos dari mataku? Kena dia. Bagus juga. Kau mengenai titik lemahnya. Terima kasih. Pergi cari lagi. Cari dokter terbaik di negeri kita. Siap. Wan King, tenanglah. Kau pasti bisa menyelesaikannya. Aku akan memanggil dokter terbaik di seluruh negeri. Kau pasti akan sadar. Pasti. Ada apa? Halo, aku dengar Wang King belum sadar. Sebentar, kau mengerti perasaanku?
Halo, apa? Aku akan segera ke sana. Wan King, kata dokter, jarimu bergerak. Apa kamu sudah sadar? Wan King, kami menunggumu sadar. Kita segera menikah, ya? Aku tak bisa tanpa kamu. Aku tidak bisa tanpa kamu. Aku pergi. Acing, kamu akhirnya sadar. Aku benar-benar ketakutan. Aku sudah bangun kok. Kenapa kamu menangis? Aku tidak menangis. Kok janji padaku? Kita menikah, ya? Aku bersumpah, aku akan menjadikanmu wanita paling bahagia dan pengantin tercantik di seluruh dunia. Aku percaya padamu.